Orang tua kita zaman dahulu sering berkata, musuh dari luar masih lebih mudah diusir, tapi saudara perempuan suami di dalam rumah bisa bikin pusing seumur hidup. Sebuah pepatah yang terdengar seperti candaan, tetapi bagi siapa saja yang pernah menjadi menantu perempuan dan melangkah masuk ke dalam keluarga suami yang memiliki banyak saudara perempuan, pasti akan sangat memahami betapa tajam dan benarnya makna kata-kata tersebut. Penjajah atau musuh dari luar sekuat apapun pada akhirnya bisa diusir. Namun, musuh di dalam rumah sendiri, yakni kakak ipar dan adik ipar perempuan, terkadang bisa membuat hidup seorang wanita tidak pernah tenang seumur hidupnya. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah kisah seorang wanita di Surabaya bernama Nadia, seorang gadis kota yang cerdas, baik hati, memiliki pekerjaan bagus, dan berasal dari keluarga berada. Namun, hanya karena ia telanjur jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa di Lamongan, ia harus melangkah ke dalam perjalanan sebagai menantu selama 12 tahun yang dipenuhi dengan kepahitan, rasa sakit hati, dan juga pelajaran-pelajaran yang mungkin hanya bisa dipahami oleh wanita yang pernah melewatinya. Ada kalanya Nadia merasa pernikahannya menemui jalan buntu. Ada kalanya ia berniat menyerah pada segalanya, tetapi pada akhirnya, ketulusan hatinya lah yang membuka akhir yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Kisah ini dimulai 12 tahun yang lalu, ketika Nadia masih seorang gadis muda yang baru saja lulus dari Universitas Airlangga, Unair, dan bekerja di sebuah perusahaan multinasional asal Korea. Nadia adalah warga asli Surabaya, lahir dan besar di pusat kota pahlawan tersebut. Ia pada dasarnya adalah gadis yang cerdas, cekatan, dan cukup supel. Setelah lulus, ia melamar ke perusahaan Korea tersebut dan setelah bekerja selama lebih dari 2 tahun, ia menikah. Waktu berlalu begitu cepat, rasanya baru kemarin Nadia menikah, dan kini sudah hampir 12 tahun berlalu. Sebagai gadis kota, keluarga Nadia sangat berkecukupan. Orang tuanya adalah pengusaha bahan bangunan yang cukup terkenal di daerahnya. Di keluarganya hanya ada 2 bersaudara. Nadia adalah anak sulung, dan di bawahnya ada seorang adik laki-laki. Oleh karena itu, kehidupan Nadia sejak kecil sangat dimanjakan. Namun, bukan berarti Nadia memiliki pemikiran untuk selalu bergantung pada orang tua atau suka berfoya-foya. Ia hidup rukun dengan semua orang, tidak pernah sombong atau merendahkan siapapun, sehingga kemanapun ia pergi, ia selalu disukai. Nadia selalu berpikir bahwa seorang anak perempuan yang tahu cara menyayangi dan menghargai orang lain pasti akan disayangi oleh keluarga suaminya kelak, namun, semua bayangannya tentang kehidupan sebagai menantu ternyata tidak seperti yang ia pikirkan saat ia benar-benar menjalaninya. Dulu, Nadia dan Bayu berkenalan di sebuah pesta ulang tahun sahabatnya semasa kuliah. Bayu juga lulusan sarjana, tetapi ia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspor-impor hasil bumi. Sementara Nadia bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji yang cukup besar. Bayu lebih tua 1 tahun dari Nadia. Ia berasal dari sebuah desa di Lamongan, dan orang tuanya adalah petani yang menggarap beberapa petak sawah. Bayu adalah putra satu-satunya dalam keluarga yang terdiri dari 3 bersaudara. Di atas Bayu ada seorang kakak perempuan bernama Hana, dan di bawahnya ada adik perempuan bernama Dian yang lebih muda 5 tahun darinya. Meskipun keluarga Bayu miskin dan orang tuanya hanya petani biasa, mereka sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ketiga anak keluarga tersebut disekolahkan hingga tuntas. Mbak Hana, setelah lulus dari Akademi Farmasi, bekerja di sebuah apotek dekat rumahnya. Sifat Mbak Hana yang pemilih dan suka merengek membuatnya belum juga menikah meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun. Sementara itu, Dian sedang menempuh pendidikan tahun kedua di jurusan perbankan di sebuah universitas. Hari di mana Nadia membawa Bayu ke rumah untuk diperkenalkan kepada keluarganya, seluruh keluarganya tampak keberatan. Mereka tidak ingin Nadia menikah dengan Bayu karena ia berasal dari desa, orang tuanya miskin, dan pekerjaannya serta penghasilannya tidak sebanding. Malam itu, setelah Bayu pamit pulang, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Ibu Nadia mengambil cangkir teh, berniat meminumnya, namun kemudian meletakkannya kembali. Alisnya berkerut.
Ia menatap putrinya yang duduk di seberangnya, dengan nada berat ia berkata, "Laki-laki di kota ini banyak, begitu banyak pria mapan dan baik-baik, kenapa tidak ada yang kamu pilih? Kenapa kamu malah keras kepala memilih laki-laki dari desa sana? Apa kamu sudah kehilangan akal, nak?" Nadia yang sedang mengupas apel mendengar perkataan ibunya, lalu meletakkan pisaunya di meja. Ia tahu ibunya akan menentang, tetapi ia tidak menyangka ibunya akan berbicara seterus terang itu. Nadia menatap ibunya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang untuk menghindari suasana yang semakin tegang. Ibu bilang begitu, tapi memangnya semua laki-laki di kota ini cocok denganku? Aku sudah bertemu banyak orang, bergaul dengan tidak sedikit pria, tapi aku merasa Mas Bayu adalah orang yang paling cocok untukku. Dia baik hati, jujur, dan bertanggung jawab. Aku bukan anak kecil yang asal pilih dengan mata tertutup, Bu. Mendengar putrinya menjawab dengan tegas, Ibu Nadia menghela napas panjang. Ia melirik suaminya yang sedang duduk diam merokok di kursi sebelah, berharap suaminya akan ikut angkat bicara. Namun, ayah Nadia hanya menghembuskan asap rokoknya lalu mengangguk-angguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibunya melanjutkan sendirian, ibu tidak bilang dia tidak baik. Ibu baru bertemu dengannya beberapa menit. Bagaimana ibu bisa tahu dia baik atau buruk? Tapi coba kamu lihat, rumahnya di desa, orang tuanya petani, kondisi ekonominya pasti sulit. Kamu sudah terbiasa hidup enak di kota, kalau nanti kamu jadi menantu di keluarga petani, kamu bisa tahan berapa lama? Paling baru beberapa bulan kamu sudah menangis pulang ke sini mengeluh pada ibu. Kalau begitu, yang repot ibu juga, siapa lagi? Nadia mengerti ibunya mengkhawatirkannya, tetapi di dalam hatinya ia sudah membuat keputusan. Ia sudah mengenal Bayu selama lebih dari setahun, ia tahu segalanya tentang laki-laki itu. Dari sifat hingga latar belakang keluarganya, Nadia mengulurkan tangan mengambil cangkir teh panas, memutar-mutarnya di telapak tangannya, lalu menjawab ibunya dengan nada pelan namun mantap. Ibu, cinta itu tidak membedakan orang kota atau orang desa. Orang yang akan hidup bersamaku seumur hidup adalah suamiku, bukan kartu keluarga atau saldo rekeningnya, Bu. Mendengar perkataan putrinya sampai di situ, Ibu Nadia tahu bahwa ia tidak bisa merubah pendirian anaknya. Sejak kecil, anak perempuannya itu memang memiliki sifat teguh pendirian. Jika sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ia menggelengkan kepala, menghembuskan napas panjang seolah melepaskan semua bebannya. Baiklah, ibu beritahu kamu dari sekarang, menjadi menantu di desa tidak seperti yang kamu bayangkan. Orang-orang tua di desa pemikirannya masih kuno, adat istiadatnya rumit. Kerabat dan saudaranya banyak, masalah kecil bisa jadi besar. Kalau kamu sudah memutuskan, ya silakan, tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan lari ke sini dan mengeluh pada ibu. Kamu yang memutuskan, kamu sendiri yang harus menanggungnya. Nadia tersenyum dan mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku sudah membulatkan tekad. Kalau ada apa-apa aku akan menyelesaikannya sendiri, aku tidak akan membuat ibu repot. Di masa-masa awal pernikahan, orang yang paling Nadia takuti ternyata justru adalah orang yang paling menyayanginya. Ibu mertua Nadia, Ibu Lestari, adalah seorang wanita desa yang sederhana dan pendiam. Saat masih berpacaran, setiap kali Bayu membawa Nadia pulang ke kampung, ibunya jarang berbicara dengannya, sehingga Nadia mengira beliau adalah orang yang galak dan sulit didekati. Namun, setelah menjadi menantu, barulah ia sadar bahwa Ibu Lestari adalah sekutu yang sangat pengertian, yang melindungi menantunya layaknya anak kandungnya sendiri. Nadia sangat menyayanginya, menyayangi sosoknya yang selalu bekerja keras dari pagi hingga malam, serta tangannya yang kasar karena berlumuran lumpur sawah sepanjang tahun. Meskipun beliau terlihat kolot, bicara masih kental dengan logat daerah, kebaikan hatinya begitu tulus hingga membuat orang lain merasa tersentuh. Namun, kakak iparnya, Mbak Hana, dan adik iparnya, Dian, justru kebalikannya. Di luar mereka berdua selalu tersenyum dan ramah pada Nadia, memeluk dan memanggilnya Mbak dengan manis, tetapi di dalam hati, mereka penuh dengan perhitungan dan rasa dengki. Mereka selalu mencari cara untuk menarik Bayu ke pihak mereka, membuat kehidupan rumah tangga Nadia terkadang menegang seperti senar yang ditarik kencang.
Yang lebih menakutkan lagi adalah Bayu, suami Nadia, yang merupakan pria tanpa pendirian tetap. Ia mudah terpengaruh, kemana arah angin bertiup, kesitulah ia condong. Siapapun yang berbicara, ia hanya mengangguk. Dan sebagian besar waktunya, ia lebih sering mengangguk mengikuti ucapan kakak dan adik perempuannya. Hal itulah yang membuat Nadia merasa paling lelah. Rumah mertua Nadia memang di Lamongan, tetapi jaraknya dari tempat kerja mereka di Surabaya hanya memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Saat baru menikah, hampir setiap akhir pekan mereka menyempatkan diri pulang ke kampung. Nadia ingin dekat dengan mertua dan saudara suaminya agar tercipta hubungan yang hangat. Namun, setelah beberapa bulan, ia menyadari bahwa kakak dan adik iparnya ini semakin didekati justru semakin menjengkelkan. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk menerapkan strategi jauh di mata, dekat di hati. Setelah mereka berhasil membeli sebuah unit apartemen di Surabaya, Nadia mulai jarang pulang ke kampung, hanya beberapa minggu sekali. Meskipun tidak tinggal bersama mertuanya, setiap bulan Nadia selalu mengirimkan Rp2.000 untuk membantu biaya makan dan obat-obatan mertuanya. Untuk Dian yang sedang kuliah, Nadia juga sering memberinya uang saku, terutama saat tahun terakhir dan ketika Dian magang. Nadia tidak pernah menghitung-hitung atau mengungkit uang tersebut kepada siapapun, karena ia menganggap itu adalah tanggung jawab yang harus ia penuhi. Berkat intensitas pertemuan yang berkurang, minimnya gesekan, ditambah kemurahan hatinya dalam membiayai mertua dan adik iparnya tanpa banyak perhitungan, setiap kali Nadia pulang ke kampung, ia merasa semua orang menjadi lebih ramah padanya. Nadia pun merasa hatinya lebih lega. Waktu berlalu dengan cepat, sudah lebih dari 2 tahun Nadia menikah. Dian juga sudah lulus kuliah dan mulai bekerja di sebuah bank swasta. Hari ini sepulang kerja, saat baru membuka pintu rumah, Nadia sudah melihat Dian duduk di sofa, memeluk tasnya, terlihat seperti sudah menunggu lama. Melihat kakak iparnya, Dian langsung melompat berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. "Halo Mbak. Mbak sudah pulang kerja ya?" Nadia meletakkan tas kerjanya dan melepas sepatu hak tingginya agar kakinya tidak pegal. Ia memandang Dian dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya Dian sangat jarang mau datang ke Surabaya untuk mengunjungi kakak-kakaknya. Hari ini tiba-tiba datang, pasti ada sesuatu. Nadia tetap mempertahankan wajah yang santai dan membalas adik iparnya dengan ceria. "Iya, Mbak baru pulang. Sudah lama di sini, Dian. Kenapa tidak ngabari dulu biar Mbak bisa beli makanan buat dimasak? Malam ini makan di sini kan?" Dian mengangguk bertubi-tubi. Nada suaranya terdengar jauh lebih manis. "Iya, aku makan malam di sini sama Mbak dan Mas Bayu. Kerja di bank capek juga, Mbak. Nggak seperti yang aku bayangkan." Nadia mengangguk lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian rumah, kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat memasak, ia sesekali memperhatikan Dian, melihat adik iparnya itu sibuk mengutak-atik ponselnya, lalu sesekali menengok ke arah dapur seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan. Nadia menebak pasti ada maksud tersembunyi. Saat makan malam, Bayu juga baru saja tiba. Mereka bertiga duduk di meja makan. Dian terus saja mengambil makanan dengan ragu-ragu. Pandangannya bolak-balik antara kakak laki-lakinya dan kakak iparnya. Nadia meletakkan mangkuk nasinya, menatap langsung ke arah adik iparnya, dan bertanya dengan lembut, "Dian, ada yang mau diomongin sama Mas dan Mbak? Kok dari tadi Mbak pulang kamu kelihatannya ragu-ragu terus?" Wajah Dian memerah, ia melirik kakak laki-lakinya meminta pertolongan. Bayu yang sedang makan mendengar istrinya bertanya pun ikut menatap adiknya dengan tatapan bertanya. Karena merasa tidak bisa menghindar lagi, Dian meletakkan sendoknya, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan gugup. "Begini, Mas, Mbak. Aku kan kerja di bank, jadi butuh laptop pribadi buat dibawa kerja, bikin laporan di rumah juga. Tapi aku kan baru lulus, gajinya belum seberapa. Beli laptop yang lumayan bagus harganya sekitar 15-20 juta. Aku kesini mau pinjam uang sedikit ke Mas dan Mbak, nanti kalau gajiku sudah terkumpul, aku cicil bayarnya." Mendengar adiknya membicarakan soal meminjam uang, Bayu menghentikan suapan nasinya. Ia menyeruput sedikit kuah sayur, menoleh ke Dian dan bertanya, "Kamu butuh berapa?" Dian ragu-ragu sejenak sebelum berani menjawab,
Sekitar 20 juta, Mas. Aku mau cari laptop yang spesifikasinya agak tinggi biar awet dipakai lama. Bayu mengernyitkan dahi. 20 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil baginya. Di rumah ini, tulang punggung utamanya adalah istrinya. Gaji Bayu setiap bulan sekitar belasan juta, dipotong biaya ini itu juga tidak tersisa banyak. Ia tidak berani mengambil keputusan, hanya diam sambil menatap Nadia. Nadia langsung mengerti maksud suaminya. Ia meletakkan mangkuknya, menatap Dian dengan tatapan lembut lalu berkata, "Sudahlah, tidak usah pinjam-pinjaman, Mbak belikan saja laptopnya, anggap saja ini hadiah dari Mas dan Mbak buat kamu yang sudah lulus dan mulai bekerja. Dulu waktu kamu kuliah, Mbak sibuk banget jadi belum sempat kasih hadiah yang pantas, sekalian saja sekarang." Mendengar ucapan kakak iparnya, mata Dian berbinar cerah, namun ia tetap berusaha berpura-pura sungkan. "Aduh, Mbak, aku jadi nggak enak. Aku niatnya pinjam loh, nggak berani minta dibelikan. Nanti biar aku cicil saja ya, Mbak." Nadia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. "Sama saudara sendiri tidak usah terlalu sungkan, nanti malah jadi kaku. Kamu pakai saja, pilih yang bagus sekalian biar awet." Tepat setelah Nadia selesai bicara, ia melihat Dian mengedipkan sebelah matanya ke arah Bayu, lalu kedua kakak beradik itu saling berpandangan dan tersenyum simpul. Nadia menyadari hal itu, tetapi ia berpura-pura tidak melihatnya. Mungkin saja drama meminjam uang untuk beli laptop ini sebenarnya sudah direncanakan oleh suaminya sendiri. Namun, Nadia tidak mau terlalu memperhitungkan hal itu karena hanya akan membuatnya lelah. Ia hidup dengan sepenuh hati untuk keluarga suaminya. Selama masih dalam kemampuannya, ia tidak pernah pelit. Keesokan harinya, Nadia benar-benar menemani Dian membeli sebuah laptop baru dari merek terkenal. Dalam perjalanan pulang, ia bahkan mampir ke butik pakaian, memilihkan beberapa setel pakaian kerja untuk Dian agar adik iparnya itu bisa tampil cantik di kantor. Membawa pulang laptop dan baju baru, Dian terus berbicara tanpa henti, memamerkan rencana-rencana promosinya di tempat kerja kepada kakak laki-lakinya. Nadia yang melihat kedekatan suami dan adik iparnya itu ikut merasa senang di dalam hati. Waktu terus berjalan dalam diam. Dian sudah bekerja lebih dari setahun, dan akhirnya tiba saatnya ia akan menikah. Calon suami Dian adalah rekan satu kantornya, keluarganya lumayan berada, dan sifatnya juga baik. Sejak mendengar kabar bahwa Dian akan menikah, Nadia mulai memikirkan hadiah pernikahan untuk adik iparnya. Nadia merasa bimbang, tidak tahu apakah harus memberikan emas atau uang tunai, dan berapa jumlah yang pantas agar sesuai dengan perannya sebagai kakak ipar. Malam itu, setelah anak mereka, Kikan, tertidur pulas, Nadia sedang duduk di meja rias melepaskan anting-antingnya ketika Bayu masuk ke kamar. Pria itu duduk di tepi ranjang, menatap istrinya dari cermin, berdehem beberapa kali sebelum membuka suara. "Minggu depan sudah pernikahan Dian lo, Dik. Kamu sudah kepikiran mau ngasih hadiah apa?" Nadia yang sedang melepaskan kalungnya menghentikan tangannya. Ia mencuri pandang melalui cermin, melihat suaminya seperti sudah menyiapkan jawaban sendiri di kepalanya. Nadia tetap menjaga nada suaranya tetap lembut. "Aku sedang memikirkannya, Mas. Mas punya ide? Atau Mas mau kasih apa buat Dian?" Bayu mengelus-elus selimut. Wajahnya menunjukkan sedikit raut bangga. "Aku rasa kita harus kasih dia emas batangan logam mulia 25 gram. Atau paling tidak kalung emas yang berat. Keluarga kita yang tinggal di kota besar kondisinya kan lebih baik dari saudara di kampung. Kalau adik bungsu menikah lalu kita cuma kasih amplop beberapa juta, rasanya malu. Nanti keluarga besar akan menertawakan kita dan menganggap kita pelit." Mendengar perkataan suaminya, tiba-tiba muncul rasa sesak yang sulit dijelaskan di dada Nadia. Ia meletakkan kalungnya di meja, berbalik sepenuhnya menatap Bayu. Nadia belum mengatakan apa-apa, ia hanya menatap pria itu dengan tatapan heran, lalu membuang muka tanpa membalas sepatah kata pun. Melihat Nadia diam, Bayu tampak lebih tenang. Ia menepuk pahanya, bangkit berdiri dan berjalan keluar ke ruang tamu untuk menyalakan televisi menonton sepak bola, membiarkan Nadia duduk sendirian di kamar. Sementara Nadia menatap punggung suaminya dari belakang, hatinya semakin lama semakin sesak. Nadia menatap dirinya sendiri di cermin, perasaannya berkecamuk. Sebenarnya,
Bukan berarti ia tidak mampu membeli logam mulia 25 gram atau kalung emas tebal untuk hadiah adik iparnya. Dengan penghasilannya, emas sekian puluh gram hanyalah perkara kecil. Yang membuat Nadia kesal adalah cara keluarga Bayu memperlakukannya. Selama bertahun-tahun ia mengabdi sepenuh hati pada keluarga suaminya, mulai dari biaya kuliah Dian hingga uang obat-obatan mertuanya, setiap bulan ia rutin memberikannya. Namun, kakak dan adik suaminya, bahkan suaminya sendiri, apakah mereka pernah menghargainya? Mereka menganggap semua uang yang dikeluarkan Nadia adalah sesuatu yang wajar, seolah-olah uang yang dihasilkannya adalah utang yang harus ia bayar kepada keluarga mereka. Malam itu, Nadia berbaring dengan gelisah, mengingat kembali hari pernikahan adik laki-lakinya 2 tahun yang lalu. Waktu itu ia berdiskusi dengan Bayu untuk memberikan hadiah logam mulia 25 gram kepada adiknya. Saat itu Bayu langsung menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa amplop uang 10 juta rupiah saja sudah cukup. Sekarang, giliran adik perempuannya yang menikah, Bayu malah meminta emas batangan. Semakin dipikirkan, Nadia semakin marah. Ia sudah memutuskan, kali ini ia tidak akan memberikan emas atau perhiasan sesuai keinginan Bayu. Ia akan memberikan hadiah uang tepat sebesar 10.000 rupiah, jumlah yang sama persis dengan yang diberikan Bayu kepada adik laki-lakinya dulu. Begitu baru adil. Dan kali ini ia tidak akan berdiskusi lagi dengan Bayu, biarkan saja suaminya tahu sendiri di hari H nanti. Beberapa hari kemudian, Nadia diam-diam pergi ke bank menarik uang 10.000 rupiah, memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah yang sangat cantik. Ia menyimpannya rapat-rapat di laci, tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Sementara itu, Bayu masih sangat yakin bahwa istrinya akan memberikan emas kepada adiknya. Bahkan, ia sudah memamerkannya ke seluruh sanak saudara dan kerabat bahwa ia dan istrinya akan memberikan hadiah logam mulia 25 gram untuk pernikahan Dian. Dian yang mendengar ucapan kakaknya itu pun sangat bersemangat. Ia bahkan menelepon teman-teman dekatnya untuk menyombongkan hal tersebut. Nadia tahu semua itu, tetapi ia hanya diam membiarkan suaminya. Karena suaminya tidak menghargai pendapatnya, maka ia juga tidak perlu repot-repot meluruskan ucapannya. Hari pernikahan Dian pun tiba. Pesta pernikahan diadakan di sebuah gedung yang cukup besar, tamu undangan membeludak. Saat kedua suami istri itu berjalan melewati barisan meja di dekat panggung pelaminan, Nadia sayup-sayup mendengar suara beberapa bibi dari pihak suami yang sedang berbisik-bisik. Bayu, anak Pak Tarjo dan Bu Lestari sekarang sukses ya. Kudengar untuk pernikahan adiknya ini dia ngasih hadiah emas batangan 25 gram loh, Bu. Wah, saya juga dengar begitu. Pak Tarjo dan Bu Lestari beruntung banget ya. Punya anak laki-laki merantau ke Surabaya dan sukses. Ingat pada orang tua dan adiknya, tidak sia-sia menyekolahkannya tinggi-tinggi. Nadia mendengar itu semua, dan di dalam hatinya hanya bisa tersenyum sinis. Semua orang di sini berpikir bahwa semua yang ia belikan, berikan, dan biayai di keluarga suaminya adalah hasil jerih payah suaminya. Tidak ada satupun yang menyebutkan namanya. Ia seolah menjadi orang yang tidak kasat mata. Namun sudahlah, hari ini adalah hari bahagia Dian. Nadia tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Ia tersenyum sangat manis, mengikuti suaminya naik ke atas panggung pelaminan. Dian mengenakan gaun pengantin putih bersih, berdiri siap di pelaminan, didampingi pengantin pria. Saat pembawa acara memanggil nama Mas Bayu dan Mbak Nadia untuk naik memberikan hadiah pernikahan kepada pengantin, seluruh ruangan riuh oleh suara tepuk tangan. Dian menatap kakak laki-laki dan kakak iparnya dengan tatapan penuh harap. Nadia dan Bayu melangkah naik ke panggung di tengah tepuk tangan kagum para tamu. Bayu berdiri di samping istrinya, mengulurkan tangan bersiap menerima kado dari Nadia dengan penuh antisipasi. Namun, Nadia malah membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop merah tebal yang sangat indah, dan dengan hormat menyerahkannya langsung ke tangan Dian. Ia tersenyum sangat cerah, suaranya terdengar manis di depan mikrofon. Mbak ucapkan selamat untuk kamu dan suami. Semoga kalian bahagia selamanya. Cepat dapat momongan ya. Seluruh ruangan mendadak hening selama beberapa detik. Dian mengulurkan tangan menerima amplop itu dalam keadaan bingung. Senyuman di bibir adik iparnya itu membeku. Ia melirik kakak laki-lakinya, lalu menatap amplop di tangannya,
Wajahnya berangsur-angsur memucat. Bayu yang berdiri di samping istrinya merasa seolah ada seember air es yang baru saja disiramkan ke wajahnya. Bibirnya bergetar, berniat mengatakan sesuatu namun suaranya tak mau keluar. Dengan susah payah, ia akhirnya memaksakan sebuah senyum kecut di depan ratusan lensa kamera yang mengarah ke mereka. Di bawah panggung, bibi-bibi yang tadi bergosip berdiri dengan mulut ternganga menatap pelaminan. Salah seorang bibi menoleh ke sebelahnya dan berbisik cukup keras. "Loh, kok nggak ngasih emas? Katanya mau ngasih logam mulia 25 gram. Itulah anak muda zaman sekarang, suka pamer. Omongannya saja yang tinggi, pas buktinya nggak ada." Istrinya si Bayu itu, pelit banget ya. Adik suaminya nikah bukannya dikasih emas malah dikasih amplop, kayak merendahkan adiknya sendiri. Semua bisik-bisik itu terdengar jelas oleh Nadia. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang, menggandeng lengan suaminya menuruni panggung. Bayu berjalan di samping istrinya. Ia berusaha tersenyum pada tamu-tamu, tetapi bibirnya membiru karena menahan amarah. Begitu sampai di meja kerabat terdekat, ia melepaskan tangan istrinya dan menyelusup pergi menghilang ke belakang. Nadia juga tidak menatap kepergian suaminya. Ia dengan santai duduk di meja, makan, dan mengobrol dengan orang-orang. Menjelang pesta usai, barulah Bayu kembali dengan wajah yang sangat masam. Ia menarik tangan Nadia agar berdiri, suaranya terdengar ketus. "Pulang, kita pulang sekarang, nggak usah duduk di sini lagi." Nadia berpamitan pada semua orang lalu naik ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang dari Lamongan ke Surabaya yang memakan waktu hampir 2 jam, Bayu tidak mengucapkan sepatah kata pun pada istrinya. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara rahangnya mengatup rapat hingga terdengar bunyi gemeletuk gigi. Nadia yang duduk di sebelahnya dengan santai menggeser-geser layar ponselnya, sesekali tertawa kecil karena menonton video lucu. Ia tidak terlihat khawatir atau menyesal sama sekali. Jika suaminya marah, ia juga tidak takut karena ia tidak melakukan kesalahan apapun, mau tidur pisah kamar. Biar saja, kita lihat sampai seberapa lama dia tahan. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, sebelum sempat mengganti sandal, Bayu langsung berbalik dan membanting pintu hingga berbunyi berdebum keras. Untung saja Kikan sedang menginap di rumah kakek nenek dari pihak ibu, jadi anak itu tidak mendengarnya. Bayu menarik tangan Nadia masuk ke kamar tidur, mendorong istrinya ke tengah ruangan, lalu menutup pintu. Wajahnya merah padam, jari telunjuknya menunjuk ke wajah istrinya. "Aku nggak nyangka kamu bakal ngelakuin ini padaku. Kamu tahu seberapa besar kamu bikin aku malu. Seluruh keluarga besarku sudah nunggu lihat kamu ngasih emas buat Dian, tapi kamu malah ngasih amplop. Kamu sengaja mau mempermalukan aku, hah?" Nadia tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak takut, tidak juga gemetar. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, ia sangat memahami bahwa suaminya adalah orang yang lemah pendirian dan tidak akan sampai berani main tangan kepada istrinya. Nadia perlahan duduk di tepi ranjang, menyilangkan tangan di depan dada, suaranya datar namun tajam seperti pisau. "Sudah selesai bicaranya, sekarang giliranku, kamu pegang tengkukmu sendiri lalu ingat-ingat lagi, apakah kata-katamu tadi itu benar, atau kamu sedang memfitnahku?" Bayu yang sedang dikuasai amarah seketika terdiam mendengar ucapan istrinya, ia mengernyit, suaranya meninggi. "Maksudmu bicara begitu apa, hah? Kamu ngasih amplop 10 juta yang bikin aku kehilangan muka di depan keluarga besarku, sekarang kamu malah bilang aku memfitnahmu? Aku kan sudah bilang padamu untuk ngasih logam mulia, apa kamu lupa?" Nadia tersenyum sinis, senyum yang sangat dingin. Ia menyilangkan tangan sambil menatap langsung ke mata suaminya. "Oh, jadi kamu benar-benar tidak ingat ya? Kalau begitu biar kuingatkan, supaya kamu tidak terus-terusan menganggapku orang pelit. Tahun pertama aku jadi menantu di keluargamu, Dian waktu itu baru semester 3 kuliah. Dari saat itu sampai dia lulus, apakah pernah ada bulan di mana aku tidak mengiriminya uang? Lalu laptop harga 20 juta saat dia mulai bekerja itu pakai uang siapa? Hah? Beberapa setel baju kerja di butik itu uang siapa? Coba kamu jumlahkan semua pengeluaran itu. Lihat apakah harganya sepadan dengan emas batangan, baru kamu boleh menuduhku pelit." Bayu seketika bungkam.
Ia tidak menyangka istrinya akan membeberkan semuanya satu persatu secara rinci seperti itu. Namun karena sifat gengsinya yang tidak mau kalah, ia kembali berurat leher. Aku tidak bicara soal hal-hal itu. Aku sedang membicarakan masalah pernikahan hari ini. Kamu ngasih amplop dan bikin aku malu di depan kerabat. Begitu saja kamu masih mau membantah? Nadia berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia berhenti tepat di depan suaminya, tatapannya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, kehilangan muka, kamu malu itu karena kebiasaanmu sendiri yang suka pamer. Siapa yang menyuruhmu berkoar-koar ke seluruh sanak saudara bahwa kita akan memberikan emas batangan 25 gram? Apa aku pernah menyetujuinya? Kamu sendiri yang pamer, sekarang kamu malu, yaitu urusanmu, jangan melimpahkan kesalahannya ke kepalaku, kamu. Wajah Bayu semakin memerah. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya seperti hendak menampar istrinya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi Nadia tidak menghindar. Ia justru mendongak, menantang suaminya. Kamu mau pukul aku? Pukul saja. Kalau berani, pukul aku. Biar ku beritahu ya, bagaimana caraku memperlakukan keluargamu selama bertahun-tahun? Kamu adalah orang yang paling tahu. Tapi apakah kakak dan adik perempuanmu, dan juga kamu sendiri, pernah menganggap keberadaanku dan keluargaku ada? Hah? Waktu adik kandungku menikah, aku berdiskusi denganmu untuk memberinya logam mulia 25 gram. Tapi kamu bilang kasih 10 juta saja cukup. Sekarang giliran adikmu yang menikah, aku kasih tepat 10 juta. Bukankah itu adil? Kamu tidak berhak menyalahkanku sama sekali. Mendengar ucapan istrinya sampai di situ, tangan Bayu yang tadinya terangkat tinggi perlahan-lahan turun. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Masalah pernikahan adik laki-laki Nadia. Memang benar dulu ia menyuruh Nadia memberikan 10 juta saja. Waktu itu ia beralasan bahwa amplop 10 juta sudah sangat besar, tidak perlu memberi emas. Sekarang giliran adik perempuannya, ia malah menuntut istrinya memberikan emas batangan, benar-benar sikap yang bermuka dua. Bayu gelagapan beberapa saat, tak mampu membalas sepatah kata pun. Akhirnya, ia berbalik dengan kasar, membuka pintu kamar dengan perasaan kesal dan melangkah keluar. Nadia mendengar bunyi pintu dibanting keras, disusul suara bantal dilemparkan ke sofa dengan kasar. Sejak malam itu, perang dingin resmi dimulai di rumah keluarga Nadia dan Bayu. Setiap malam, Bayu dengan keras kepala membawa bantalnya dan tidur di sofa ruang tamu. Nadia tidak berkata apa-apa, ia membiarkan suaminya. Kalau mau marah, silakan marah. Karena ia tidak merasa bersalah, ia tidak takut. Biar saja dilihat berapa lama suaminya tahan tidur terpisah. Begitulah, sejak hari itu Nadia dan Bayu resmi tidak saling bicara. Setiap hari mereka hanya duduk bersama di satu meja saat makan malam. Di depan Kikan, keduanya berusaha berpura-pura ceria. Jika anak itu menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan mereka berdua, barulah mereka saling berbicara. Itu pun hanya sekadar menjawab seadanya, bukan komunikasi langsung. Kondisi ini berlangsung selama 1 bulan penuh. Selama sebulan itu, Nadia tidak pernah pulang ke kampung suaminya. Bayu pulang sendirian. Jika ada yang menanyakan keberadaan istrinya, Bayu selalu beralasan Nadia sedang sibuk lembur. Ibu Lestari mendengar alasan anak laki-lakinya itu dan di dalam hatinya ia mulai curiga. Selama bertahun-tahun sejak Nadia menjadi menantu, belum pernah sekalipun Bayu pulang ke kampung tanpa istrinya. Setiap minggu, menantunya itu juga selalu menelepon untuk menanyakan kabar mereka. Namun belakangan ini, Nadia tidak pernah pulang dan tidak pernah menelepon. Perasaan keibuannya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Pada hari Minggu berikutnya, Bayu menyetir mobil pulang ke kampung sendirian. Saat makan siang, Dian juga pulang berkunjung. Ibu Lestari menatap putranya dan bertanya, Nadia sibuk apa sampai sebulan ini nggak pulang, nggak nelpon juga. Bayu mencoba menutupi dengan berkata bahwa istrinya sedang banyak lembur di kantor. Ibu Lestari tahu anaknya berbohong, tetapi ia tidak ingin mendesaknya di depan Dian. Sementara itu,
Dian yang sudah menyadari keanehan kakaknya langsung mencibir. Nada suaranya penuh dengan rasa kesal. Halah kakak ipar itu, mungkin dia lagi malu makanya nggak berani pulang. Bu, di acara pernikahanku, namanya doang kakak ipar dari kota yang kaya raya hartanya tumpah-tumpah. Ternyata cuma ngasih amplop 10 juta, bikin Mas Bayu malu di depan keluarga besar. Kalau kelakuannya begitu, mana punya muka dia buat pulang ke sini lagi? Dian berbicara sambil mendongakkan wajahnya dan memajukan bibirnya. Bayu yang mendengar adiknya menjelek-jelekan istrinya hanya diam dan tidak membantah. Namun, Ibu Lestari seketika melotot tajam. Ia meletakkan mangkuk nasinya ke meja dengan keras, menoleh dan memarahi putrinya. Tutup mulutmu, berani-beraninya kamu bicara soal kakak iparmu seperti itu, hah? Dia sudah sangat baik pada keluarga kita selama ini, apa kamu lupa? Jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak, ibu tampar mulutmu sekarang juga. Dian yang tidak terima membalas ucapan ibunya. Ibu ini tahu apa sih? Cuma karena Mbak Nadia kasih ibu uang beberapa lembar, ibu langsung mikir dia orang baik. Ibu nggak lihat dia itu licik. Jelas-jelas Mas Bayu sudah bilang mau ngasih emas, tapi pas nikahan dia malah ngasih amplop 10 juta. Bukankah itu namanya menipu ibu dan menipu aku? Ibu Lestari yang mendengar ucapan anaknya merasa telinganya sangat gatal. Ia tahu pasti karena masalah inilah Bayu dan istrinya sedang bertengkar, tapi bagaimana persisnya kejadian itu, ia belum tahu pasti. Ia harus bertanya pada Bayu agar jelas. Selesai makan, ia memanggil putranya. Kalau sudah selesai makan, masuk ke kamar ibu. Ada yang mau ibu bicarakan. Setelah makan, Ibu Lestari menarik Bayu ke kamar dan mendesaknya dengan pertanyaan. Akhirnya, Bayu terpaksa menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Ibu Lestari menghela napas panjang. Ia menggelengkan kepalanya. Bayu, nak, apa yang dilakukan Nadia itu sama sekali tidak salah? Kenapa kamu menyalahkannya? Coba kamu lihat sekelilingmu, mana ada menantu perempuan dari kota yang mau pulang kampung dan bersikap sebaik dia pada keluarga suaminya? Bertahun-tahun, setiap bulan dia ngirim uang buat bapak sama ibu, adikmu sekolah sampai lulus, bahkan butuh apa-apa, dia yang tanggung. Apalagi yang kamu tuntut dari dia, nak? Tapi aku sudah bilang padanya kalau akan ngasih emas, Bu. Dia malah sepihak menggantinya dengan amplop, apalagi nggak ngomong-ngomong dulu ke aku. Aku kan malu banget, Bu. Ibu Lestari menggeleng. Itu mungkin karena kesalahpahaman kecil. Nanti biar ibu yang menegurnya secara halus. Tapi kamu harus segera buang jauh-jauh sikap ketus dan wajah masamu pada istrimu itu. Dan soal Dian, nanti ibu yang bicara padanya. Sudah punya suami kok masih pulang ke rumah cuma buat menjelek-jelekan kakak ipar. Kalau kebiasaan buruknya itu nggak diubah, nanti rumah tangganya sendiri yang hancur, nak. Bayu mengangguk. Ia menyadari bahwa ucapan ibunya benar. Ia sudah bersikap keterlaluan kepada istrinya, hanya karena gengsi kosong, ia membesar-besarkan masalah. Perlahan-lahan amarahnya pada Nadia mulai mereda, hanya tersisa sedikit rasa kesal karena istrinya tidak berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Bayu kembali ke Surabaya. Malam itu, setelah selesai makan malam, ia tidak lagi membawa bantalnya ke sofa, melainkan langsung naik ke ranjang dan berbaring. Nadia yang baru selesai mandi masuk ke kamar, melihat suaminya sudah meringkuk di dalam selimut, mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan nada sedikit menyindir. Loh, ada apa ini? Hari ini nggak tidur di sofa lagi? Baru sebulan di luar sana sudah kedinginan ya? Bayu tersenyum meringis. Ia menyingkap selimutnya agar wajahnya terlihat. Iya nih, dingin banget. Lagi pula, aku kangen kamu, Dik, kangen. Kangen apa? Sana, pergi. Nadia berbalik menuju meja rias, tetapi dengan cepat Bayu meraih pergelangan tangannya dan menariknya dengan kuat hingga Nadia terjatuh ke ranjang. Pria itu memeluk istrinya erat-erat, berbisik merayu di telinganya. Aku salah, sayang. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat gunung emas. Kamu itu istri yang sangat baik, tapi aku malah menyalahkanmu. Aku minta maaf. Malam ini izinkan aku memelukmu tidur ya. Kumohon. Mendengar suaminya merayu dengan kalimat yang manis sekaligus konyol, Nadia tak kuasa menahan tawa. Ia mendorong Bayu dan melipat tangannya.
Gimana? Sudah sadar kesalahanmu? Bayu mengangguk bertubi-tubi seperti ayam mematuk beras. Nadia tersenyum cerah, lalu tiba-tiba menyikut dada suaminya dengan keras hingga Bayu kesakitan. Aduh, kok kamu kejam banget sih? Bayu memegang dadanya sambil meringis. Kejam ya? Nadia tertawa puas, dan semua amarah yang dipendamnya selama sebulan ini menguap begitu saja. Perang dingin antara pasangan suami istri itu resmi berakhir setelah tepat 31 hari. Namun di dalam keluarga itu, hanya ada satu orang yang masih belum bisa merelakan masalah lama tersebut, yaitu Dian. Meskipun sudah dimarahi ibunya dan diperingatkan oleh ayahnya, Dian masih diam-diam memendam kebencian kepada kakak iparnya. Sejak hari itu, setiap kali Nadia pulang ke kampung, Dian selalu menatapnya dengan tatapan berbeda. Adik ipar itu tidak lagi ramah, tidak lagi tertawa dan mengobrol dengan kakak iparnya seperti dulu. Dian mulai mencari segala cara untuk menarik kakak laki-lakinya memihak padanya, diam-diam menaburkan benih-benih racun di benak Bayu. Dan tak lama kemudian, benih-benih itu akan tumbuh, membawa badai pada pernikahan Nadia yang sama sekali tak pernah ia duga. 2 tahun pun berlalu. Kehidupan Nadia dan Bayu, meski tidak ada insiden besar, tidak lagi setenang dulu. Dian terus-menerus menarik kakaknya ke pihaknya, sementara Bayu tetaplah sosok yang lemah pendirian. Siapa yang bicara, dia mengangguk. Siapa yang mengeluh, dia mengiyakan. Setiap kali Dian menelepon dan menjelek-jelekkan kakak iparnya, Bayu tidak pernah membantah, bahkan sesekali ikut menimpali agar adiknya senang. Nadia mengetahui semua itu. Hidup bersama selama bertahun-tahun, jika suami menyembunyikan sesuatu, istri pasti akan tahu. Ia sangat kesal melihat suaminya disetir oleh adik perempuannya, tetapi Nadia tidak ingin bertengkar dan membuang-buang tenaga. Ia memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Dulu, ia memperlakukan keluarga suaminya dengan sepenuh hati, dari urusan makanan hingga pakaian tidak pernah hitung-hitungan. Namun, apakah mereka tahu berterima kasih? Apakah mereka menghargainya? Mereka justru menganggapnya sebagai kewajiban dan bahkan menjelek-jelekannya di belakang. Kalau begitu, buat apa ia terus memaksakan diri? Nadia pun berubah. Sejak saat itu, ia tidak lagi semurah hati dulu. Kepada Dian, sejak adik iparnya itu menikah, Nadia tidak pernah lagi memberinya uang sepeser pun. Jika Dian butuh uang atau ingin meminjam, Nadia selalu menolaknya dengan halus. Kepada mertuanya, Nadia tetap mengirim Rp2.000 setiap bulan seperti biasa, karena itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia tinggalkan. Namun, hadiah-hadiah tambahan dan barang-barang mewah lainnya ia potong semua. Begitu pula pada Mbak Hana. Setiap kali kakak iparnya itu menelepon untuk mengeluh soal kemiskinan dan kesulitannya, Nadia hanya mengiyakan sekenanya agar obrolan cepat selesai, tanpa mengirimkan uang atau membelikan barang seperti dulu. Dian, sejak tidak lagi mendapat uang dari kakak iparnya, merasa sangat marah. Ia tidak berani bicara langsung di depan wajah Nadia, tetapi ia menjelek-jelekannya kemana-mana. Di media sosial Instagram, apapun yang Nadia unggah, Dian selalu memantaunya untuk mencari-cari kesalahan. Melihat Nadia mengunggah foto liburan, Dian akan menyindir lewat statusnya. Ada orang yang hidupnya foya-foya tapi pelitnya minta ampun sama keluarga suami. Melihat Nadia membeli barang bagus, Dian akan berkomentar di unggahan teman-teman mereka yang sama. Kakak iparku itu ya, di luar kelihatannya mewah, tapi di dalam pelitnya nggak ketulungan. Meskipun Bayu tahu kelakuan adiknya seperti itu, ia hanya diam karena tidak ingin ikut campur dalam urusan perempuan yang menurutnya berbelit-belit. Hingga suatu hari, Dian datang langsung ke rumah Nadia saat kakak iparnya itu sedang pergi dinas luar kota. Adik ipar itu menunggu Bayu di depan pintu rumah hingga malam. Bayu yang baru pulang kerja terkejut melihat adiknya duduk di depan pintu. Loh, Dian, sejak kapan di sini kok Mas nggak tahu? Ada masalah apa, Dek? Dian tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke arah kulkas, menuangkan segelas air untuk kakaknya, dan meletakkannya di meja. Dian duduk berhadapan dengan kakaknya, ekspresi wajahnya sangat serius. Mas, aku kesini karena ada hal yang mau aku bicarakan sama Mas. Mas itu harus mengawasi istri Mas ya.
apa yang dia kerjakan, apa yang dia beli, apa yang dia belanjakan, dan buat siapa, Mas harus tahu. Jangan biarkan dia seenaknya sendiri begitu. Berat sebelah itu tidak boleh, Mas. Bayu yang sedang minum air mengernyitkan dahi. Ia meletakkan gelasnya dan bertanya, berat sebelah gimana maksudmu? Dian mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi Instagram, men-scroll beberapa saat, lalu menyodorkannya pada kakaknya. Mas lihat sendiri nih. Setiap tahun, apalagi pas mau lebaran, aku selalu perhatikan Mbak Nadia beli parcel dan hadiah mahal buat keluarga aslinya. Suplemen kesehatan impor, parcel buah premium, keramik mewah, sedangkan buat bapak dan ibu di kampung, cuma sirup marjan, biskuit kaleng Hongguan biasa, dan teh celup yang murah. Aku sudah mantau dia beberapa tahun ini loh, bukan cuma sekali. Dian berbicara sambil terus men-scroll, menunjukkan sederet foto yang sudah dengan susah payah ia simpan dari akun Instagram Nadia. Ada foto Nadia membelikan tas branded untuk ibu kandungnya, membelikan jam tangan puluhan juta untuk ayah kandungnya. Lalu ada foto parsel lebaran saat Nadia membawanya ke rumah mertua, isinya hanya barang-barang standar yang murah tanpa merek mewah. Bayu melirik sekilas ke foto-foto itu, lalu mendecakkan lidah. Sudahlah, biarkan saja. Itu kan uangnya dia mau beli apa, ngasih siapa, ya terserah dia. Gak usah capek-capek nyari-nyari kesalahan, Dek. Mendengar kakaknya berkata seperti itu, Dian langsung bereaksi keras. Ia memukul meja dengan cukup kuat. Nah, justru karena Mas terlalu membiarkannya, makanya dia bisa menginjak-injak harga diri Mas. Kalau Mas terus-terusan diam, lama-lama dia bisa memindahkan seluruh harta keluarga ini ke keluarga pihak perempuan. Mas sadar nggak sih? Memang benar itu uang hasil kerjanya, tapi yang namanya suami istri kan hartanya bersama. Apapun yang dia lakukan harus lewat persetujuan Mas. Mas ini suami, kepala keluarga. Mas yang harus punya keputusan tertinggi. Mau beli apa saja boleh, kasih ke siapa saja boleh, tapi setidaknya harus adil. Mana ada parsel buat keluarga istri mahal-mahal, sementara buat mertua barang murahan. Itu namanya merendahkan bapak dan ibu kita loh, Mas. Bayu duduk mendengarkan perkataan adiknya. Wajahnya berangsur-angsur mendung. Ia tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkan. Ia hanya menatap layar ponsel yang penuh dengan foto-foto yang telah dikumpulkan Dian. Di dalam hatinya, benih-benih kecurigaan yang telah ditabur oleh adiknya selama bertahun-tahun kini mulai berakar dan tumbuh. Dian melihat kakaknya terdiam, dan ia tahu kata-katanya telah meresap. Ia pun mengambil tasnya lalu pulang, meninggalkan segudang pertanyaan yang berkecamuk di kepala Bayu. 2 bulan pun berlalu. Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, sudah di depan mata. Hari itu hari Minggu, Bayu pulang lebih awal dari istrinya. Begitu membuka pintu masuk, ia mendengar suara Nadia dari arah dapur. Mas sudah pulang, mandi dulu sana, terus makan bareng aku. Aku baru aja beli barang-barang buat parcel Lebaran nih. Bayu berjalan ke dapur. Di meja makan, ia melihat 2 bingkisan parcel yang sudah disiapkan. Satu ukurannya lebih besar, satunya lagi lebih kecil. Ia mengernyitkan alis, belum sempat bertanya, Nadia sudah berbalik sambil menata lauk dan melanjutkan bicara. Nanti Mas tolong bawakan parcel yang besar ini ke rumah ayah ibuku ya, terus yang kecil ini Mas bawa pulang ke Lamongan. Aku sibuk banget, akhir pekan ini harus dinas luar kota, jadi nggak bisa ikut Mas pulang ke kampung. Nadia berbicara sambil mendorong parcel yang lebih kecil ke arah Bayu. Bayu melangkah mendekat dan dengan penasaran mengintip isi kedua parcel tersebut. Di dalam parcel untuk keluarga mertua, orang tua Nadia, ia melihat sebotol sirup impor mewah, kue kering premium dari The Harvest, parcel buah-buahan impor, dan sekotak sarang burung walet Bird's Nest. Total nilainya pasti mencapai belasan juta. Sementara parcel yang harus ia bawa pulang untuk orang tuanya di kampung hanya berisi barang-barang lokal biasa, sirup marjan, kue kaleng, dan beberapa kotak teh celup melati, yang nilainya bahkan tidak sampai sepertiga dari parcel yang satunya. Melihat kedua parcel tersebut, darah Bayu mendidih, wajahnya terasa panas. Kata-kata Dian 2 bulan yang lalu tiba-tiba terngiang jelas di kepalanya. Ia berusaha menahan amarahnya, menoleh pada istrinya, dan bertanya dengan nada berat yang tertahan,
Kenapa kamu membeda-bedakan seperti ini? Nadia yang sedang menyendokkan nasi untuk Kikan tidak memperhatikan raut wajah suaminya. Ia balik bertanya dengan santai. Membeda-bedakan apa maksud? Parsel lebaran untuk kedua orang tua kan seharusnya sama. Tapi kenapa kamu belinya yang satu lebih mewah dan yang satunya murahan? Jomplang sekali perbedaannya. Kalau hal ini sampai terdengar orang luar, tidak akan enak didengar. Dik, Nadia meletakkan mangkuk nasi Kikan. Ia berbalik menatap suaminya. Mendengar nada bicara Bayu yang mulai keras, Nadia juga tidak mau mengalah. Ia melipat tangannya di dada, menjawab dengan ketus, apanya yang gak enak, aku gak merasa ada yang salah. Aku rasa ini sudah pas. Bapak di kampung gak biasa minum suplemen mahal atau makan sarang burung walet. Buat apa dibelikan yang mahal-mahal? Nanti malah mubazir. Mendengar istrinya bicara seperti itu, Bayu semakin marah. Ia membanting tas kerjanya ke kursi dengan keras, melangkah mendekati meja makan. Terus gimana dengan kue dan buah-buahannya? Menurutmu orang tuaku di kampung gak tahu cara makan makanan enak, iya kan? Bukan begitu maksudku. Barang-barang yang aku beli untuk bapak dan ibu di kampung juga barang yang bagus kok. Cuma memang gak semahal barang untuk keluargaku. Nah, kamu baru saja mengatakannya sendiri, gak semahal, kenapa harus dibedakan? Apa kamu pikir orang tuaku seumur hidupnya gak pantas nyicipin barang mewah? Kalau kamu beli yang mahal untuk keluargamu, seharusnya kamu juga beli yang mahal untuk keluargaku. Kamu pikir aku buta dan gak tahu apa-apa? Nadia juga tidak mau kalah. Ia berdiri dan melangkah keluar dari area meja makan. Ngapain kamu hitung-hitungan harga? Parcel lebaran kan cuma simbol aja, yang penting pantas. Lagi pula, lebaran ini aku udah beliin macam-macam buat bapak dan ibu di kampung loh. Opor ayam, rendang, ketupat, sambal goreng ati. Semuanya aku yang pesan dan bayar. Ini kan cuma tambahan bingkisan parsel aja. Bayu menoleh menatap istrinya, sorot matanya dingin. Aku nggak bicarakan soal lauk pauk lebaran, aku lagi ngomongin soal parselnya. Meskipun cuma hadiah, meskipun cuma soal niat, tapi kalau sudah beli ya jangan dibeda-bedakan. Kamu bersikap begini sama saja dengan merendahkan orang tuaku. Kamu mungkin nggak merasa, tapi aku merasa ini sangat keterlaluan. Mendengar ucapan Bayu sampai di situ, Nadia mendadak kehabisan argumen. Ia tahu suaminya benar, tetapi egonya tidak membiarkannya untuk mengaku kalah. Nadia duduk kembali di kursinya dengan wajah cemberut. Ia mulai berbicara kasar. Nada ketusnya keluar. Ya aku sukanya beli yang begitu. Kalau kamu nggak suka, ya pakai uangmu sendiri sana beli yang sama rata biar adil. Uang yang kamu hasilkan berapa sih? Kamu urus saja orang tuamu sendiri. Nggak usah berharap dari aku lalu berani mencela aku. Jika Nadia sudah mulai emosi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia menyanyikan lagu lama tentang Bayu yang tidak punya ambisi. Coba kamu introspeksi diri. Sudah bertahun-tahun kerja, gajimu masih segitu-gitu aja, belasan juta. THR juga cuma dapat beberapa juta. Buat beli bensin dan rokok saja kurang. Suami macam apa yang membiarkan istri dan anaknya begini? Masih punya muka kamu mengkritik aku? Uang yang kuhasilkan, mau kubelikan apa, mau kukasih siapa, itu hakku. Kalau kamu nggak puas, cari uang sendiri sana baru beli. Mendengar istrinya berbicara seperti itu, darah Bayu serasa mendidih. Ia memukul meja dengan keras. Tutup mulutmu. Jangan bicara satu patah kata pun lagi. Wajah Bayu merah padam, bibirnya terkatup rapat. Ia melangkah maju berniat menampar istrinya untuk melampiaskan amarah, tetapi tepat pada saat itu, Kikan yang berada di dalam kamar mendengar ayah dan ibunya bertengkar langsung berlari keluar. Anak itu berdiri di pintu dapur, wajahnya pucat, air mata berlinang di pelupuk matanya. Bapak ibu, jangan bertengkar lagi. Kikan takut. Melihat anak perempuannya menangis, lengan Bayu yang sudah terangkat pun perlahan turun. Ia tidak ingin putrinya menyaksikan orang tuanya bertengkar. Ia bergegas menghampiri Kikan, memeluknya, dan membawanya kembali ke kamar lalu menutup pintu. Saat ia keluar lagi, ia melihat Nadia tertunduk di atas meja, bahunya bergetar, kedua matanya merah dan dipenuhi air mata yang mengalir dalam diam.
Bayu menatap istrinya, perasaannya campur aduk. Ia merasa sangat lelah, menjelang lebaran malah bertengkar dengan istri karena masalah uang dan parcel. Nadia menuduhnya selalu membanding-bandingkan, tapi bukankah Nadia sendiri juga baru saja membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain? Pendapatan mereka berdua kalau digabung dalam sebulan bisa mencapai 60,70 juta rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit, tapi kenapa istrinya terlihat begitu sinis? Gaji Bayu memang lebih rendah, tapi ia tidak pernah berfoya-foya atau main perempuan. Harga dirinya sebagai laki-laki adalah perkara kecil, yang paling ia takutkan adalah jika orang tuanya di kampung mengetahui masalah ini, mereka pasti akan sangat sedih karena merasa tidak dihargai. Bayu tidak berkata apa-apa lagi. Ia membawa tasnya dan masuk ke kamar mandi. Sementara Nadia masih terisak pelan di meja makan. Minggu sore itu, Dian mengendarai sepeda motornya pulang ke kampung. Ia masuk ke pekarangan rumah, duduk di sebelah ibunya yang sedang memetik sayur. Dengan nada suara penuh kekesalan ia berkata, "Bu, ibu harus tahu cerita ini. Mbak Nadia itu sekarang kurang ajar banget sama keluarga kita. Ibu nggak tahu sih, udah beberapa tahun ini dia kalau beli parcel lebaran buat keluarganya, isinya barang-barang mahal semua sampai belasan juta. Tapi buat keluarga kita, cuma dikasih barang-barang murahan. Aku baru dengar cerita dari Mas Bayu. Mereka berdua berantem gara-gara masalah ini sudah semingguan loh, Bu." Ibu Lestari yang sedang memetik sayur menghentikan tangannya. Ia menatap putrinya, raut wajahnya sulit ditebak. Dian melihat ibunya diam saja, jadi ia melanjutkan, "Tuh kan, ibu lihat sendiri. Bertahun-tahun ibu belain dia, bilang dia menantu yang baik. Apanya yang baik? Baik kok beli parcel aja dibeda-bedakan antara rumah mertua sama rumah orang tua sendiri, ibu masih mau belain dia?" Ibu Lestari tidak menjawab. Ia berdiri, menepuk-nepuk tangannya untuk membersihkan kotoran, lalu masuk ke dalam rumah. Dian mengikuti ibunya, dalam hati merasa sangat puas, mengira kali ini pasti ibunya sudah berbalik membenci Nadia. Namun, ia salah besar. Malam itu, Ibu Lestari menelepon Bapak Tarjo. Suami istri itu berunding. Ibu Lestari sangat paham tabiat anak perempuannya itu, jika melihat Nadia punya sesuatu, pasti mencari-cari masalah. Tapi kali ini, masalah membedakan pemberian parcel, sepertinya memang benar-benar terjadi. Mereka berdua memutuskan untuk berangkat ke Surabaya menemui anak-anak mereka dan berbicara dari hati ke hati. 2 hari kemudian, Bapak Tarjo dan Ibu Lestari benar-benar datang ke Surabaya. Melihat mertuanya datang tiba-tiba, Nadia merasa canggung. Ia tahu pasti masalah ini sudah sampai ke telinga mereka. Ia sudah menyiapkan mental untuk dimarahi habis-habisan. Namun ia tak menyangka kejadian selanjutnya akan benar-benar di luar dugaannya. Bapak Tarjo duduk di sofa, Ibu Lestari di sebelahnya. Keduanya meminta Bayu dan Nadia duduk di hadapan mereka. Setelah semua tenang, Bapak Tarjo mulai berbicara. Suaranya pelan dan lambat, namun penuh wibawa. "Bayu, Bapak dan Ibu dengar dari Dian kalau kalian bertengkar karena masalah parcel lebaran. Bapak nggak mau bahas apakah yang dilakukan Nadia itu benar atau salah, tapi Bapak mau memarahimu dulu. Kamu itu suami, kamu laki-laki dan kepala keluarga di rumah ini. Masalah urusan rumah tangga, masalah barang dan hadiah, tidak bisakah kamu bicarakan baik-baik dengan istrimu? Kenapa harus bertengkar sampai ribut-ribut besar? Menjadi suami kok membiarkan istri dan anakmu menangis, membiarkan anak perempuanmu melihat orang tuanya bertengkar. Kamu ini tidak pantas jadi ayah, apa kamu tahu itu?" Bayu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ayahnya. Ia belum pernah mendengar ayahnya berbicara dengan nada seberat itu kepadanya. Bapak Tarjo melanjutkan, "Hadiah itu besar atau kecil harganya tidak penting, niat dan ketulusan hatinya yang paling penting. Nadia sejak hari pertama dia menjadi menantu di keluarga kita, apakah dia pernah pelit pada bapak dan ibu? Tiap bulan kirim uang, lebaran ngasih hadiah, kalau ada selamatan selalu sedia. Dia sudah punya hati untuk bapak dan ibu, itu saja sudah sangat baik. Barangnya apa, berapa harganya, itu tidak penting. Kamu malah memarahi istrimu cuma gara-gara masalah sepele begitu, kamu benar-benar salah besar."
Ibu Lestari yang melihat suaminya memarahi anak laki-laki mereka pun ikut angkat bicara. Ia menoleh pada Nadia, suaranya sangat lembut. Nadia, nak, kamu juga jangan terlalu menyalahkan Bayu, ya. Dia itu cuma terlalu gengsi saja. Lagi pula, untuk kami yang di desa, mau dikasih barang apa saja ya dimakan sama saja. Kalian ingat pada kami saja sudah cukup. Kamu kasih hadiah apapun, ibu dan bapak pasti menerimanya dengan senang hati. Mendengar ucapan mertuanya, Nadia merasakan hidungnya tiba-tiba perih. Ia mendongak menatap mertuanya. Tatapan Bapak Tarjo tegas namun tidak menyalahkannya sama sekali. Sedangkan Ibu Lestari menatapnya dengan penuh kasih sayang layaknya pada anak kandung sendiri, Nadia sudah bersiap menerima cacian atau bahkan kata-kata kasar. Namun mereka tidak menyalahkannya sama sekali, sebaliknya, mereka malah memarahi putra mereka sendiri. Kebesaran hati mertuanya itu membuat Nadia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Bayu duduk mendengarkan ayahnya memarahinya, kerongkongannya terasa tercekat. Ia menatap tangan ayahnya yang kasar dan kapalan yang diletakkan di atas paha. Sepasang tangan itulah yang bertahun-tahun mencangkul sawah untuk menyekolahkannya hingga dewasa dan sukses. Sepasang tangan yang setiap kali lebaran tiba, hanya dengan menerima sebungkus biskuit kecil dari menantunya saja sudah merasa sangat bahagia. Tapi dia, anak laki-laki mereka, malah memperbesar masalah hanya karena harga sebuah hadiah. Bayu melangkah mendekati ayahnya, berlutut di hadapannya, suaranya serak menahan tangis. Maafkan Bayu, Pak. Maafkan Bayu, Bu. Bayu sudah membuat Bapak dan Ibu sedih. Bapak Tarjo mengulurkan tangannya yang kasar, menepuk-nepuk pundak putranya, suaranya melembut. Tahu kesalahanmu saja sudah bagus. Kamu juga harus minta maaf pada istri dan anakmu. Istrimu itu anak yang baik. Jangan kamu dengarkan hasutan adik perempuanmu lalu malah menyiksa istrimu. Bayu mengangguk. Ia memeluk ayahnya, mencium aroma lumpur sawah dari tubuh pria tua itu. Bau yang sangat ia kenal, bau di mana ia dibesarkan. Ada aroma tanah, keringat, dan padi muda. Ia menghirupnya sekali lagi sebelum melepaskan pelukannya dan beralih kepada Nadia. Suaranya bergetar. Dik, aku minta maaf. Aku sudah keterlaluan padamu, tolong maafkan aku ya. Nadia menatap suaminya, air matanya pun ikut mengalir deras. Ia menoleh ke arah mertuanya, berdiri, menyilangkan tangannya, dan menundukkan kepala di hadapan mereka berdua. Maafkan aku, Pak, Bu. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya membeda-bedakan hadiah seperti itu. Mulai sekarang, aku akan membeli hadiah yang setara untuk kedua belah pihak. Mohon maafkan kelancanganku. Ibu Lestari berdiri dan mendekati Nadia, menepuk-nepuk pundaknya. Nggak apa-apa, nak. Ibu tahu kamu cuma nggak kepikiran aja. Mulai sekarang kalian berdua rukun-rukunlah. Jangan bertengkar lagi. Kalau ada yang tidak cocok, duduk berdua dan bicarakan baik-baik. Dan ingat, jangan ada yang dengerin hasutan si Dian lalu bikin ribut ya. Anak itu, ibu sudah tahu tabiatnya, nanti ibu yang akan marahin dia. Hari itu menjadi titik balik dalam pernikahan Nadia, toleransi dan kasih sayang mertuanya benar-benar telah meluluhkan hatinya. Semenjak itu, Nadia menjadi lebih bijaksana dalam bersikap, hadiah untuk kedua belah pihak keluarga selalu ia samakan, tidak ada lagi perbedaan mahal atau murah. Terhadap Bayu, ia tidak lagi menunjukkan sikap merendahkan pekerjaan atau gajinya, sedangkan Bayu, setelah kejadian itu, ia juga tersadar. Setiap kali Dian menelepon berniat menjelek-jelekkan Nadia, Bayu langsung memotong ucapannya di kalimat pertama. Ia tidak lagi memberi adiknya kesempatan untuk menebar fitnah. Dian sangat kesal karena kakaknya tidak lagi berada di pihaknya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, Dian belum menyerah. Ia masih diam-diam mengawasi Nadia, menunggu kesempatan untuk menjatuhkan posisi kakak iparnya itu di keluarga. Dan kesempatan itu datang tak lama kemudian, dengan cara yang tak terduga. Kedamaian itu datang dari Mbak Hana, kakak ipar Nadia, yang tiba-tiba menelepon meminta izin pindah ke Surabaya dan menumpang di rumah Nadia untuk sementara waktu. Sejak hari orang tua Bayu datang menengahi, hidup Nadia dan Bayu kembali tenang. Mereka hidup rukun, Dian diisolasi dan tidak bisa lagi menarik kakaknya ke pihaknya.
Nadia menghela napas lega. Ia mengira sudah bebas dari penderitaan karena adik ipar yang menyebalkan, dan ia merasa senang karena suaranya kini dihormati di keluarga suami. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dulu adik ipar yang membuat ulah, sekarang giliran kakak ipar. Cerita soal Mbak Hana juga tak kalah peliknya. Saat Nadia baru menjadi menantu, Mbak Hana sudah berusia di atas 30 tahun dan belum juga menikah. Sifatnya perasa dan sangat pemilih. Siapapun yang mendekatinya, selalu ia tolak. Ada yang ia bilang terlalu miskin, ada yang ia bilang kampungan. Ibu Lestari sudah gelisah menjodohkannya dengan beberapa pria baik di desa, tapi Mbak Hana selalu menepisnya mentah-mentah, bilang mereka tidak sepadan dengannya. Tahun demi tahun berlalu, Mbak Hana tetap sendiri. Sementara teman-teman seusianya sudah punya anak besar. Tinggal sendirian membuat sifatnya semakin kaku dan mudah marah. Ibu Lestari beberapa kali mengeluh pada Nadia sambil menghela napas. Nasib si Hana memang begitu. Sekarang mau nikah pun siapa yang mau bawa dia? Nak, hingga suatu hari, Mbak Hana memutuskan untuk meninggalkan kampung dan merantau ke Surabaya. Ia bilang, jadi asisten apoteker di desa gajinya kecil, lagi pula, orang-orang di kampung menatapnya seperti menatap perawan tua yang menyedihkan. Pindah ke kota besar mungkin memberinya kesempatan mengubah nasib, di mana tidak ada orang yang mencampuri urusan jodohnya. Dan dari sinilah, hidup rumah tangga Nadia kembali diobrak-abrik. Hari Minggu sore itu, saat Nadia sedang mencuci piring setelah makan siang, ponselnya berdering. Layar menunjukkan nama Mbak Hana. Nadia sedikit terkejut. Selama ini Mbak Hana sangat jarang meneleponnya. Nadia mengelap tangannya ke celemek lalu mengangkat telepon. Halo, iya Mbak, ada apa? Suara Mbak Hana di seberang telepon terdengar lelah dan sedikit memelas. Nadia, ini Mbak baru sampai di Surabaya kemarin. Mbak sekarang bingung mau tinggal di mana. Mbak sudah mutusin buat ninggalin desa dan cari kerja di sini dari awal. Boleh nggak Mbak numpang di rumahmu untuk sementara waktu? Nadia terdiam kaku sejenak. Ia tidak menyangka kakak iparnya akan meminta numpang secara mendadak seperti itu. Dalam hati Nadia merasa ragu, rumahnya memang punya kamar kosong, tapi mengizinkan kakak ipar tinggal bersama tidaklah sesederhana itu. Ia tahu tabiat Mbak Hana. Tapi karena kakak iparnya sudah memohon sampai memelas begitu, kalau ia menolak secara langsung rasanya sangat tidak pantas. Nadia menghela napas dalam hati lalu menjawab dengan sopan, "Oh, iya Mbak, silakan datang saja. Di rumah ada kamar kosong kok, Mbak bisa tinggal sementara sampai dapat kos-kosan nanti." "Terserah Mbak." Mbak Hana di ujung telepon berterima kasih berkali-kali. Nadia menutup telepon dan berdiri mematung sejenak. Lalu ia memutuskan untuk menelepon Ibu Lestari agar mertuanya itu tahu. Di ujung sana, begitu mendengar cerita Nadia, nada suara Ibu Lestari langsung tegang. "Ya ampun, kenapa kamu setuju begitu saja, Nadia? Si Hana itu datang ke Surabaya dan minta numpang, harusnya kamu tolak langsung. Sifatnya itu susah banget ditebak, tinggal bareng dia itu nggak gampang nak. Dia pasti bakal bikin masalah. Lihat saja nanti." Nadia mendengar ucapan mertuanya dan tahu bahwa ia sudah telanjur basah, jadi ia mencoba membela diri. "Aku tahu sifat Mbak Hana, Bu. Tapi Mbak Hana sudah ngomong begitu, kalau aku tolak kan gak enak. Di rumah ada kamar kosong. Kalau aku menolak nanti dia bilang aku pelit. Ibu tenang saja, aku bakal mengalah padanya. Kamu sih, Ibu nggak khawatir. Ibu cuma takut dia bikin gara-gara sama kamu. Sifatnya itu egois. Begini saja, Ibu putuskan Ibu bakal ikut ke Surabaya dan tinggal sama kalian. Kalau ada Ibu di sana, dia nggak bakal berani macam-macam." Nadia bermaksud menolak dan mengatakan tidak perlu repot-repot, tetapi Ibu Lestari sudah mematikan teleponnya. Nadia menghela napas panjang. Ia tahu mertuanya datang untuk menjaga anak perempuannya itu agar tidak membuat masalah dengan menantunya hingga merusak hubungan keluarga. Kebaikan hati Ibu Lestari membuat Nadia terharu, namun ia sadar, mulai dari saat ini, rumahnya tidak akan setenang dulu. Benar saja, seperti kekhawatiran Nadia, sehari setelah Mbak Hana pindah,
Ibu Lestari juga tiba. Mbak Hana berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah apotek milik teman lamanya dengan gaji di atas Rp10.000 sebulan. Pagi ia berangkat kerja, malamnya pulang makan di rumah Nadia. Hari-hari pertama, Mbak Hana masih bisa menjaga sikap, makannya tertib, tidurnya teratur. Namun setelah tepat 1 minggu, tabiat aslinya mulai muncul. Beberapa kali Mbak Hana minta tolong pada Nadia untuk dibelikan barang ke pasar, padahal Nadia tahu arah kantornya berlawanan dengan pasar. Saat Nadia menolak dengan halus, Mbak Hana menggerutu semalaman, tapi yang paling membuat Nadia jengkel adalah soal kamar mandi. Kamar tidur Mbak Hana sebenarnya memiliki kamar mandi dalam dengan fasilitas lengkap, tetapi ia tidak pernah mau menggunakannya. Setiap malam, ia selalu membawa baju kotornya dan mandi numpang di kamar mandi utama milik Nadia dan Bayu. Alasannya, karena ia suka memakai sabun mandi dan sampo impor mahal milik Nadia, yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah per botol. Mbak Hana dengan santai memakai barang-barang mewah itu secara gratis. Nadia sebenarnya tidak pelit soal barang. Jika Mbak Hana meminta, ia bahkan bersedia membelikan 1 set utuh untuk kakak iparnya. Namun ada satu hal yang Nadia tidak bisa tahan. Mbak Hana kalau habis mandi tidak pernah membersihkan kamar mandi, baju-baju kotor berserakan di lantai, air tumpah berceceran di mana-mana, handuk basah ditumpuk asal-asalan jadi satu gumpalan di gantungan. Setiap pagi, Ibu Lestarilah yang harus masuk dan membersihkan kamar mandi bekas putri sulungnya itu. Suatu pagi, Nadia sedang sarapan bersama Ibu Lestari di meja dapur. Sambil makan, Ibu Lestari mengomel. Si Hana ini makin hari makin malas. Ibu masuk bersihin kamar mandinya, nyium bau apek baju kotornya, rasanya pusing kepalaku. Anak perempuan sudah sebesar itu kok nggak tahu cara bersih-bersih sendiri. Nadia yang sedang meminum susu berhenti, menatap mertuanya dengan pandangan kasihan bercampur rasa bersalah. Ibu, jangan dibersihkan lagi kamar mandinya Mbak Hana. Itu kan kamarnya dia, biar dia yang bersihin sendiri. Kalau ibu bersihin terus, Mbak Hana bakal manja dan bergantung sama ibu. Ibu Lestari mengangguk namun kembali menghela napas. Ibu tahu nak, tapi kalau nggak dibersihkan nanti bau seisi rumah. Tetangga kalau main ke sini bisa ngetawain kita. Tepat saat itu, Mbak Hana keluar dari kamarnya. Ia mendengar sayup-sayup pembicaraan itu, dan wajahnya langsung ditekuk. Aduh, Bu, punya adik ipar di rumah. Masa ibu mertua yang sudah tua disuruh bersih-bersih? Astaga, rumah ini sistemnya gimana sih? Adik ipar kan bisa bantu bersihin kamar mandi buat ibunya. Nadia meletakkan gelas susunya, ia menatap kakak iparnya dan darahnya langsung mendidih. Namun sebelum ia sempat membalas, Ibu Lestari sudah berdiri dengan cepat dan melotot menatap putrinya. Hana, kamu ngomong apa tadi? Hah? Aku ini ibumu. Aku bersihin karena aku risih ngelihatnya. Apa hubungannya nyuruh-nyuruh adik iparmu yang bersih-bersih? Kamu ini benar-benar anak beban yang cuma banyak omong. Selang beberapa waktu, Mbak Hana ternyata punya pacar baru. Kabarnya, pria bernama Raka itu dulu pernah jadi sopir taksi online, tapi sekarang sedang menganggur, jangankan mobil, motor pun tak punya. Gaji Mbak Hana dari apotek, setiap akhir pekan selalu ia serahkan pada pacarnya itu. Keduanya sering pergi makan enak dan jalan-jalan menghabiskan uang tanpa memikirkan masa depan. Nadia memperhatikan, Mbak Hana sudah numpang di rumahnya hampir setengah tahun, tapi tak sekalipun pernah menyumbang uang listrik, air, atau uang belanja. Nadia tidak memusingkannya. Bukan karena ia kekurangan uang, tapi ia tidak mau terlihat perhitungan dengan kakak ipar. Namun ada satu hal yang membuat Nadia tidak bisa diam saja, kebiasaan Mbak Hana meminjam mobil tanpa permisi. Mbak Hana sebenarnya punya motor sendiri di kampung, tapi sudah digadaikan untuk biaya hidup. Sekarang kalau kemana-mana, ia selalu naik taksi online atau meminjam mobil Honda CR-V milik Nadia dan Bayu. Kalau Mbak Hana meminjam mobil pada Bayu, Nadia tidak terlalu peduli. Namun yang paling bikin emosi adalah ketika Nadia sedang buru-buru ada urusan kerjaan, Mbak Hana tiba-tiba sudah membawa lari kunci mobilnya tanpa bilang sepatah kata pun. Sebagai orang serumah, Mbak Hana tahu di mana kunci mobil disimpan. Setiap kali ia butuh,
ia main ambil saja. Pernah suatu hari Nadia harus bertemu klien penting. Saat ia lari ke garasi, mobilnya tidak ada. Ia menelepon Mbak Hana, dan dari seberang sana Mbak Hana hanya tertawa cengengesan bilang, sedang menjemput Raka pacarnya. Nadia hanya bisa menggigit bibir rapat-rapat menahan amarah. Keesokan harinya, Nadia menegur Mbak Hana, memintanya kalau mau pinjam mobil harus bilang dulu, karena kemarin ia sampai telat bertemu klien akibat ulahnya. Nadia juga mengingatkan kalau Mbak Hana pinjam mobil, tolong diisi bensinnya. Pernah mobilnya mogok di tengah jalan. Mendengar teguran itu, Mbak Hana hanya mencibir dan membalas singkat, ya elah, sama saudara sendiri aja hitung-hitungan banget sih, soal bensin seliter 2 liter, ngerusak hubungan aja, ya udah, besok-besok kalau aku pakai aku isi penuh deh. Nadia tahu berdebat dengan Mbak Hana tidak akan ada gunanya, jadi ia mengalah. Namun, masalah tidak berhenti di situ. 2 minggu kemudian, tepat beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebuah insiden besar meledak. Tak terasa hampir setahun Mbak Hana numpang hidup di Surabaya. Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, sudah di depan mata. Hari itu hari Minggu, mertuanya baru saja tiba dari Lamongan untuk merayakan Lebaran di Surabaya. Seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Suasana keluarga sangat ceria. Kikan duduk di samping neneknya sambil makan dan berceloteh menceritakan kejadian di sekolah. Nadia mengambilkan semangkuk sup untuk ibu mertuanya sambil tersenyum. Bu, Lebaran tahun ini rencananya kami mau merayakan di Surabaya saja, di rumah keluargaku. Tahun ini kebetulan omnya Kikan ngajak Kikan mudik ke kampung istrinya, jadi di rumah orang tuaku cuma ada mereka berdua. Aku mau nemenin mereka biar nggak kesepian. Bingkisan parsel buat keluarga di Lamongan kan sudah aku kirim minggu lalu. Jadi hari pertama dan kedua Lebaran kami nggak bisa pulang kampung dulu. Maaf ya, Bu, Pak. Bapak Tarjo mengangguk-angguk maklum. Ibu Lestari juga tersenyum ramah. Iya nak, nggak apa-apa kok. Wajar saja kalau anak kumpul sama orang tuanya. Bapak dan ibu di sini kan saudara dan cucu-cucunya banyak, pasti ramai. Keluarga orang tuamu sepi. Jadi kalian temani mereka saja, itu sudah kewajiban. Nadia baru saja akan mengatakan sesuatu saat tiba-tiba Mbak Hana, yang sedang asyik mengambil lauk menyela pembicaraan. Wajahnya terlihat sumringah. Oh, jadi kalian Lebaran ini di Surabaya aja, nggak kemana-mana? Kalau gitu, Mbak pinjam mobil CR-V-nya ya. Mbak sama Mas Raka rencananya mau liburan ke Malang dan Batu. Nadia langsung meletakkan sumpitnya. Ia menatap kakak iparnya dengan raut wajah kaget yang tak bisa disembunyikan. Mbak mau pinjam berapa lama? Mbak Hana menjawab dengan santai seolah itu hal yang biasa. Dari malam takbiran sampai H+5 Lebaran aja. Soalnya H+6 Mbak udah mulai masuk kerja apotek lagi. Semua orang di meja makan seketika berhenti mengunyah. Bapak Tarjo mengangkat alisnya menatap putri sulungnya, sementara Ibu Lestari langsung meletakkan sendoknya dengan keras ke piring. Darah Nadia terasa mendidih hingga ke ubun-ubun, tetapi ia berusaha keras menjaga ketenangannya. Ia menggelengkan kepala. Maaf, Mbak, mobil di rumah ini cuma satu yang CR-V itu. Mobil yang satunya lagi sedang kumasukkan ke bengkel untuk diservis, montirnya bilang baru selesai habis Lebaran. Nadia terpaksa berbohong. Mobil kedua mereka memang sedang diservis, tetapi sebenarnya 3 hari lagi sudah selesai. Ia sengaja bilang begitu agar Mbak Hana mengurungkan niatnya, namun Mbak Hana rupanya pantang menyerah. Ia mendecakkan lidah dan bersikeras. Terus kenapa? Kalian kan Lebaran di sini? Nggak kemana-mana juga, nggak butuh mobil. Pinjemin aja ke Mbak, cuma buat liburan Lebaran beberapa hari kok. Nadia benar-benar syok. Meminjam mobil selama masa libur Lebaran. Apalagi dibawa pergi keluar kota bersama pacarnya yang menganggur dan belum pernah dikenalkan pada keluarga besar. Kalau terjadi apa-apa di jalan, siapa yang mau tanggung jawab? Belum sempat Nadia membalas, Ibu Lestari sudah menggebrak meja. Nggak ada pinjam-pinjaman mobil. Kamu kalau mau pergi liburan, ya sewa mobil atau naik bus sana. Mobil harganya ratusan juta kamu pikir kayak sepeda pancal, main pinjam buat dibawa keluyuran pas Lebaran. Lagian pacarmu si Raka itu pengangguran numpang hidup sama kamu. Kalau dia ternyata penipu terus mobilnya dijual, siapa yang mau ganti?
Ibu nggak percaya sama laki-laki macam itu. Jangan berani-berani kamu pinjam lagi. Mbak Hana yang ditolak ibunya langsung menoleh pada adik laki-lakinya untuk minta tolong. Di ujung meja Bayu sedang duduk diam. Tatapan memelas kakak perempuannya itu membuat hati Bayu melunak. Ia teringat masa-masa kecil ketika Mbak Hana sering menggendongnya saat ia masih balita. Bayu ragu-ragu sejenak, lalu berdehem dan berkata, "Dik, mobil itu kan cuma alat transportasi. Kalau kita nggak pakai, ya kasih saja Mbak Hana pinjam. Kita kan rezekinya lebih lumayan dari Mbak, bantulah dia sedikit. Kamu izinkan saja, nanti urusan bensin aku yang kasih uang ke Mbak." Kata-kata Bayu seketika membuat Nadia terpaku. Semua orang di meja makan menatap Bayu dengan pandangan berbeda-beda. Mbak Hana menatap adiknya dengan penuh rasa terima kasih. Ibu Lestari melotot tajam seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bapak Tarjo hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang dan meletakkan alat makannya. Nadia benar-benar tercengang. Ia tidak menyangka suaminya akan membela kakak perempuannya dalam permintaan yang sangat tidak masuk akal ini. Berbicara seperti itu sama saja dengan menuduh Nadia pelit dan tidak mau berbagi. Masalahnya bukan karena ia pelit meminjamkan mobil, melainkan menyerahkan mobil kepada orang asing. Raka, itu sangat berisiko. Nadia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjelaskan pada suaminya, "Mas, aku bukannya sayang sama mobilnya, tapi Mbak Hana ini pergi sama Mas Raka, padahal keluarga kita belum ada yang tahu orangnya seperti apa. Mbak kenal dia baru beberapa minggu. Atas dasar apa? Mas suruh aku nyerahin kunci mobil buat dikendarai orang itu? Kalau ada risiko atau kecelakaan, siapa yang nanggung? Mas tolong pikir baik-baik." Bayu tetap bersikeras. Ia menggelengkan kepalanya dan nada bicaranya mulai meninggi. "Kamu itu selalu mikir kejauhan. Mbak pergi sama pacarnya, bukan sama orang asing yang nggak dia kenal. Kamu itu adik ipar. Mbak itu kakakku. Dia lagi susah. Ya harusnya kita bantu. Pokoknya aku bilang pinjamkan. Ya pinjamkan." Nadia marah sampai tubuhnya gemetar. Ia menatap suaminya, suaranya mulai naik. "Kamu bilang apa barusan? Aku adik ipar, jadi aku harus bantu kakakmu. Kamu pikir mobil SUV itu punya kamu? Itu aku yang beli pakai uang hasil kerjaku, BPKB-nya atas namaku. Kamu punya hak apa seenaknya menyuruhku meminjamkannya?" Hah, Bayu langsung kicap dibentak istrinya dengan fakta keras. Ia tidak bisa menjawab. Mbak Hana yang melihat adik iparnya mulai menaikkan suara langsung beralih menangis sesenggukan pada adiknya. "Lihat tuh adikmu, Mbak ini kan gak punya mobil, makanya mau pinjam ke kalian. Kalau nggak boleh ya sudah, kenapa istrimu harus ngomong kasar begitu? Mbak ini kakak kandungmu loh. Kamu rela istrimu menghina Mbak kayak gitu?" Nadia sudah tidak tahan lagi. Ia berdiri dengan cepat, meninggalkan meja makan, dan berjalan lurus, masuk ke kamar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan air matanya pun mengalir deras. Ia tidak percaya suaminya bisa berpihak pada kakak perempuannya dalam masalah yang tidak masuk akal ini. Di ruang makan, Bapak Tarjo menggebrak meja dan berdiri. Ia menatap kedua anaknya, suaranya penuh kekecewaan. "Bayu, duduk kamu. Kamu itu laki-laki di rumah ini. Istrimu bicaranya benar tapi kamu nggak sadar, malah ikut-ikutan kakakmu menekan istrimu. Apa kamu pernah mikirin perasaan Nadia? Apa kamu masih menganggap dia itu istrimu?" Bayu menunduk ketakutan, tidak berani menjawab. Bapak Tarjo lalu menoleh pada putri sulungnya, suaranya sedingin es. "Dan kamu, Hana, kamu itu cuma numpang di rumah adik iparmu. Bukannya tahu diri, kamu malah banyak nuntut. Makan gratis, listrik gratis, ambil mobil tanpa permisi, sekarang berani mau pinjam mobil dibawa liburan sama cowok pengangguran itu. Apa kamu masih pantas jadi kakak? Punya otak nggak kamu?" Mendengar bapaknya marah, Mbak Hana menangis keras, tapi Bapak Tarjo tidak luluh. Ia berjalan mendekat dan menunjuk lurus ke wajah putri sulungnya. "Besok pagi kamu kemasi semua barangmu dan keluar dari rumah ini, jangan numpang lagi di rumah adik iparmu." Mbak Hana terperanjat. Ia memegangi lengan bapaknya kuat-kuat. "Bapak, ini kan rumah adik iparku, dia aja nggak ngusir aku. Kenapa Bapak yang ngusir aku? Aku yang ngusir kamu mewakili dia."
Dia sudah sabar dan kasihan padamu selama setengah tahun ini. Kamu nggak tahu diuntung malah bikin gara-gara. Rumah ini atas nama Nadia, bukan nama Bayu. Harus angkat kaki kamu besok, ini perintahku. Mbak Hana segera berlari menuju pintu kamar Nadia untuk meminta pertolongan. Ia mengetuk pintu sambil memelas. Nadia, tolong ngomong ke Bapak, izinin Mbak tinggal sampai Lebaran selesai aja. Mbak mohon Nadia. Nadia membuka pintu dan keluar dari kamar. Kali ini hatinya sudah kebal. Ia menatap langsung ke mata kakak iparnya tanpa belas kasihan. Maaf Mbak, Lebaran ini aku bawa anakku ke rumah ibu, jadi rumah ini kosong gak ada orang. Aku gak bisa ninggalin rumah ini ke Mbak. Tolong kemasi barang Mbak, dan besok silakan cari kos-kosan di luar. Bayu yang melihat istrinya sudah bersikap tegas, bergegas mendekat berniat membujuk. Tetapi Nadia langsung berbalik dan membanting pintu kamarnya rapat-rapat. Ia tidak ingin mendengar satu kata pun dari suaminya malam itu. Malam harinya, Mbak Hana terpaksa membereskan barang-barangnya dan pindah mencari kamar kos. Bapak Tarjo dan Ibu Lestari pun memutuskan untuk pulang ke Lamongan besok paginya, menolak untuk merayakan Lebaran di Surabaya. Lebaran tahun itu menjadi lebaran yang paling menyedihkan bagi Nadia sejak ia menikah. Ia dan suaminya sama sekali tidak bertegur sapa. Nadia membawa Kikan merayakan Idul Fitri di rumah orang tuanya di Surabaya, sementara Bayu mudik ke Lamongan sendirian. Bapak Tarjo dan Ibu Lestari tahu anak dan menantunya sedang bertengkar hebat, tetapi kali ini mereka tidak turun tangan untuk menengahi. Mereka sengaja membiarkannya agar Bayu mendapat pelajaran berharga seumur hidup, agar lain kali ia tidak lagi membela saudara-saudaranya dan melawan istrinya sendiri. Nadia sering bertanya-tanya, kemana arah pernikahannya ini akan bermuara? Namun, sebelum ia sempat memikirkan jawabannya, sebuah peristiwa besar tiba-tiba terjadi. 1 bulan setelah libur Lebaran, hubungan Nadia dan Bayu akhirnya membaik. Bayu menyadari bahwa dirinya terlalu penakut, mudah disetir oleh kakak dan adik perempuannya. Ia meminta maaf pada istrinya dengan tulus, berjanji mulai sekarang akan memikirkan segalanya matang-matang sebelum berbicara, dan tidak lagi membiarkan orang lain menghasutnya. Nadia yang mendengar janji suaminya pun luluh. Ia tahu pada dasarnya Bayu bukanlah orang jahat, hanya saja pria itu memiliki kelemahan di ketegasan dan pendiriannya. Rumah tangga mereka kembali tenang. Tanpa adanya kehadiran Mbak Hana di rumah, suasana jauh lebih damai dan nyaman. Namun bagi Mbak Hana dan Dian, mereka masih sangat membenci Nadia. Setiap kali Nadia pulang ke Lamongan, kedua saudarinya itu selalu menghindar. Bapak Tarjo melihat anak-anaknya tidak akur dan sering memikirkannya dalam diam. Belakangan ini, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Ia sangat jarang makan, dan seringkali gelisah tak bisa tidur hingga pagi. Ibu Lestari sangat khawatir. Setiap hari ia memasakkan makanan bergizi dan jamu-jamuan untuk suaminya. Namun, tubuh Bapak Tarjo tetap semakin menyusut. Pernah suatu hari, Ibu Lestari melihat suaminya sedang duduk minum kopi di teras rumah. Punggungnya terlihat begitu bungkuk hingga hati Ibu Lestari terasa tertusuk. Akhir pekan itu, Nadia pulang ke Lamongan. Begitu memasuki pekarangan, ia langsung melihat bapak mertuanya duduk di tangga teras dengan postur yang jauh lebih kurus dari sebelumnya. Nadia meletakkan barang bawaannya dan bergegas menghampiri bapak mertuanya dengan wajah cemas. "Bapak, akhir-akhir ini Bapak, kenapa kok kurus banget? Bapak sakit ya? Kulit Bapak juga pucat sekali." Bapak Tarjo tersenyum memaksakan diri. Ia melambaikan tangannya. "Nggak apa-apa kok nak, Bapak kan sudah tua, makan aja kurang selera, makanya kurus. Gak usah khawatir." Namun Nadia tidak bisa tenang. Saat makan malam, ia memperhatikan bapak mertuanya hanya memakan setengah porsi nasi sebelum meletakkan sendoknya. Selama mereka mengobrol, bapaknya terus-menerus mengeluh sakit kepala. Nadia merasa ada yang tidak beres. Ia pun berdiskusi dengan Bayu. "Mas, aku lihat bapak kok perasaanku gak enak. Bapak kurus banget dan ngeluh sakit kepala terus. Gimana kalau kita bawa Bapak ke Surabaya aja untuk medical check-up menyeluruh?" Bayu sebenarnya juga sudah menyadari kondisi ayahnya yang melemah, ia pun langsung setuju. Namun ketika mereka berdua membicarakannya dengan Bapak Tarjo, pria tua itu menolak keras. "Halah, nggak usah periksa-periksa, habis-habisin uang aja. Bapak cuma tua dan lemes aja,
nggak ada penyakit macam-macam. Nadia tidak menyerah. Ia menggenggam tangan bapak mertuanya dan berbicara dengan nada lembut namun tegas. Bapak nurut saja ya. Kami bawa bapak ke Surabaya periksa sehari aja. Kalau nggak ada apa-apa ya kita pulang, biar hati kami tenang. Tapi kalau ada apa-apa kan bisa ketahuan lebih awal biar cepat diobati. Bapak jangan nunggu sampai sakit parah baru mau ke rumah sakit, nanti terlambat loh Pak. Karena didesak terus, Bapak Tarjo akhirnya mengalah. Keesokan harinya, Nadia langsung membawa mertuanya itu ke Surabaya. Ia memesan jadwal pemeriksaan di sebuah rumah sakit swasta besar yang memiliki peralatan lengkap. Setelah sehari penuh melakukan berbagai tes darah dan CT scan, Nadia dan Bayu dipanggil masuk ke ruangan dokter spesialis. Dokter menatap sepasang suami istri itu dengan ekspresi serius. Ia meletakkan rekam medis di meja, menunjuk ke arah hasil röntgen kepalanya. Saya sangat menyesal harus memberitahukan ini kepada keluarga. Bapak mengidap tumor di otaknya, di lokasi yang cukup berisiko. Tumor ini sekarang berada di stadium menengah. Jika tidak segera dioperasi, akan sangat mengancam keselamatan nyawanya. Mendengar penjelasan itu, kaki dan tangan Nadia terasa lemas. Bayu hanya duduk mematung, tak mampu berucap sepatah kata pun. Dokter memandang mereka lalu melanjutkan, operasi ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah sakit dalam negeri, tetapi tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 40%. Jika keluarga memiliki kemampuan finansial, saya menyarankan agar Bapak dibawa berobat ke Singapura. Di sana ada pusat spesialis penanganan tumor otak yang teknologinya jauh lebih canggih. Tingkat keberhasilannya bisa mencapai di atas 80%. Tentu saja biayanya akan jauh lebih mahal. Tapi kalau memang ingin dilakukan, sebaiknya berikan penanganan yang paling maksimal. Bapak Tarjo saat itu sedang duduk menunggu di luar ruangan. Ketika akhirnya diberitahu mengenai kondisinya, pria tua itu memejamkan mata untuk waktu yang lama, lalu memaksakan sebuah senyuman pada Nadia. Sudahlah, nak, diobati di sini saja juga nggak apa-apa. Kalau berobat ke luar negeri biayanya pasti sangat mahal. Bisa sampai miliaran rupiah, itu bukan uang yang sedikit, Bapak sudah tua, hidup sehari dua hari lagi juga ya sudahlah. Melihat bapak mertuanya pasrah, air mata Nadia tumpah. Selama bertahun-tahun ia menjadi menantu, bapak mertuanya tidak pernah sekalipun menuntut atau meminta apa-apa darinya. Sekarang, saat nyawanya terancam, beliau menolak diobati karena takut membebani keuangan anak-anaknya. Nadia menggenggam tangan bapak mertuanya kuat-kuat, suaranya sangat tegas. "Nggak boleh begitu, Pak. Bapak harus operasi. Selama masih ada jalan, kita pasti usahakan, Pak. Bapak nggak usah mikirin biayanya, kami masih bisa menanggungnya. Pokoknya Bapak tenang saja." Malam itu setelah pulang ke rumah, Nadia berdiskusi dengan Bayu. Ia mengambil keputusan bulat untuk membawa bapak mertuanya menjalani operasi di Singapura. Estimasi biayanya bisa mencapai 1 hingga 1,5 miliar rupiah. Namun Nadia tidak berniat hitung-hitungan. Uang tabungan mereka ada. Kalau kurang ia rela menjual perhiasan emasnya atau mencairkan deposito. Yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa bapaknya. Keesokan harinya, seluruh keluarga berkumpul di rumah Nadia di Surabaya untuk mengadakan rapat darurat. Ibu Lestari sudah mengantar suaminya dari pagi. Mbak Hana dan Dian juga hadir. Saat Nadia mengumumkan keputusannya untuk membawa bapak mereka ke Singapura, Mbak Hana dan Dian tampak sangat gembira. Mbak Hana bertepuk tangan. "Wah, bener itu, Nat. Di sana fasilitas medisnya modern banget. Kalau Bapak diobati di sana pasti sembuh. Kamu hebat banget ya. Kalau kamu bisa nanggung semuanya." "Syukur alhamdulillah buat keluarga kita." Dian juga langsung memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak tenang aja ya, pergi berobat yang rajin. Kami semua akan mengurus Bapak. Bapak harus sembuh dan pulang kumpul sama kami." Bapak Tarjo yang duduk di sofa menatap kedua anak perempuannya dengan pandangan dingin, lalu tersenyum miris. "Kalian ini sudah nanya pendapatku belum kok main putuskan hidup matiku? Emangnya kalian berdua tahu butuh uang berapa miliar buat ke sana?" Mbak Hana dan Dian mendadak bungkam. Keduanya saling berpandangan dan tak berani membalas. Mereka berdua sadar betul bahwa mereka tidak punya sepeser pun untuk ikut patungan.
Mulutnya saja yang manis mendukung, padahal tidak keluar uang sepeser pun. Dian bergumam pelan, aku juga nggak tahu pastinya sih, Pak. Bapak Tarjo menggelengkan kepala. Ia melambaikan tangannya. Sudahlah, Bapak nggak mau pergi kemana-mana. Diobati di dalam negeri saja biar dekat. Kalau sampai keluar miliaran rupiah, itu terlalu menguras harta. Bayu yang duduk di sebelah ayahnya, menggenggam tangannya erat. Bapak jangan pikirin soal uang. Aku sama Nadia sanggup kok bayar biayanya. Bapak berangkat aja buat operasi biar sembuh dan bisa balik sama kita. Ibu Lestari juga mendekat dan memeluk suaminya sambil menangis terseduh-seduh. Pak, kamu nurut aja. Selama masih hidup, harta bisa dicari lagi. Kalau uangnya kurang, kita jual saja sawah beberapa petak. Kesehatanmu itu yang paling penting, jangan nolak terus, Pak. Akhirnya karena terus didesak keluarga, Bapak Tarjo menyetujuinya. Nadia bergerak sangat cepat mengurus semua dokumen. Mulai dari paspor, tiket pesawat, mengatur jadwal dengan rumah sakit di Singapura, hingga menyewa layanan pendamping medis. Nadia mengurus semuanya tanpa mengeluh sedikit pun. Dalam waktu 10 hari, semuanya sudah siap. Bayu mengambil cuti di luar tanggungan perusahaan, unpaid leave, untuk menemani bapaknya di Singapura. Selama Bayu berada di luar negeri, terjadilah sebuah kejutan tak terduga. Suatu hari, Nadia pulang kerja dengan kondisi sangat lelah. Begitu membuka pintu apartemennya, ia terkejut melihat Mbak Hana sudah duduk menunggu di lobi. Mbak Hana langsung berdiri saat melihat adik iparnya. Wajahnya terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi riasan menor atau sikap angkuh seperti dulu. Ia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Nadia, Mbak kesini mau minta tolong satu hal. Bayu kan lagi sibuk jaga bapak, kamu juga pasti sibuk kerja, Kikhan gak ada yang antar jemput sekolah. Bolehkah Mbak pindah tinggal sementara di rumahmu? Biar Mbak yang antar jemput Kikan dan masak buat kamu. Boleh nggak, Nat? Nadia tercengang. Ia sama sekali tidak menduga kakak iparnya akan berinisiatif menawarkan bantuan. Mengingat insiden Lebaran tahun lalu, di dalam hati Nadia sempat muncul sedikit keraguan. Namun melihat gelagat Mbak Hana yang tampaknya sudah sungguh-sungguh berubah, ia merasa tidak pantas menolaknya. Nadia pun mengangguk. Boleh, Mbak, datang saja. Aku juga lagi pusing mikirin siapa yang jaga Kikan. Sore itu juga Mbak Hana langsung memindahkan barang-barangnya. Kali ini, ia benar-benar berubah 180 derajat. Ia bangun sangat pagi untuk memasakkan bubur untuk Kikan, mengantar anak itu ke sekolah, menjemputnya di siang hari, dan memasak makan malam untuk seluruh keluarga. Saat akhir pekan, Mbak Hana mengajak Kikan jalan-jalan ke taman. Kalau Nadia pulang kerja dalam keadaan lelah, Mbak Hana sudah menyeduhkan teh hangat dan memanaskan lauk di meja makan. Nadia merasa sangat tersentuh. Saat ia bertanya, barulah ia tahu bahwa Mbak Hana ternyata sudah putus dari Raka, pacarnya yang pengangguran itu, sejak beberapa minggu yang lalu. Sejak bapaknya jatuh sakit parah, pikiran Mbak Hana seakan terbuka tentang banyak hal. Suatu malam, setelah Kikan tertidur pulas, Mbak Hana duduk di samping Nadia di atas sofa. Ia memegang secangkir teh panas di tangannya, suaranya terdengar sangat pelan. Nadia, Mbak mau ngomong sesuatu. Bertahun-tahun ini Mbak memperlakukanmu dengan sangat buruk. Mbak pikir Mbak ini pintar, tapi ternyata Mbaklah orang yang paling bodoh sedunia. Mbak mau minta maaf sama kamu atas semua kejahatan yang Mbak lakukan, apalagi soal insiden pinjam mobil pas Lebaran itu, kalau ingat lagi rasanya Mbak malu banget. Mendengar ucapan tulus kakak iparnya, hati Nadia ikut merasa haru. Ia menggeleng pelan dan tersenyum. Urusan masa lalu biarkan saja berlalu Mbak, aku juga udah nggak masukin ke hati kok. Sekarang kita di sini sama-sama, Mbak banyak banget ngebantu urusan rumah, harusnya aku yang makasih sama Mbak. Mbak Hana menggenggam tangan adik iparnya, air matanya perlahan menetes. Selama bertahun-tahun Mbak hidup egois dan gak tahu diri. Baru pas Bapak sakit parah, Mbak sadar semuanya. Mbak janji, mulai sekarang Mbak bakal jadi manusia yang lebih baik. Kasih Mbak kesempatan buat memperbaiki semuanya ya Nat. Nadia memeluk kakak iparnya itu. Ia tak berkata apa-apa, hanya membiarkan Mbak Hana menangis di pundaknya untuk waktu yang lama. Itulah pertama kalinya,
dalam 12 tahun menjadi menantu, Nadia akhirnya benar-benar merasakan kasih sayang persaudaraan yang sejati dengan Mbak Hana. Setelah hampir 4 bulan dirawat intensif di Singapura, Bapak Tarjo akhirnya diizinkan pulang ke Indonesia. Operasinya sangat sukses, jaringan tumor berhasil diangkat seluruhnya. Kesehatannya pulih dengan sangat baik, hanya menyisakan gejala ringan di mana ia kadang-kadang sedikit pelupa, kadang ingat, kadang lupa. Namun hal itu sudah lebih dari cukup membuat seluruh keluarga menangis bahagia. Nadia mengadakan syukuran makan malam keluarga besar untuk menyambut kepulangan bapak mertuanya. Mbak Hana, Dian, beserta suaminya hadir semua. Makan malam hari itu menjadi acara makan keluarga yang paling hangat setelah belasan tahun lamanya. Selesai makan, Nadia berbicara kepada Ibu Lestari. Bu, Bapak kan baru selesai operasi besar, kesehatannya belum pulih 100%. Gimana kalau mulai sekarang, Bapak dan Ibu pindah saja dan menetap di Surabaya bareng kami? Di sini kan lebih enak perawatannya, rumah sakit besar juga dekat kalau ada apa-apa mendadak. Bapak nggak mungkin dibiarin tinggal berduaan aja di kampung lagi. Ibu Lestari menoleh pada suaminya, dan Bapak Tarjo mengangguk setuju. Seluruh anggota keluarga juga sangat mendukung ide tersebut. Sejak saat itu, kedua orang tua Bayu resmi pindah ke Surabaya tinggal bersama Nadia, meninggalkan rumah dan sawah mereka di Lamongan dalam keadaan kosong. 1 tahun kemudian, Bapak Tarjo dan Ibu Lestari berdiskusi dan memutuskan untuk menjual seluruh rumah dan sawah peninggalan keluarga di kampung. Mereka membawa abu leluhur ke Surabaya untuk didoakan di sana. Hasil penjualan seluruh aset tersebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Malam itu, Bapak Tarjo memanggil Bayu dan Nadia untuk duduk di meja. Ia menyatakan niatnya untuk menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut kepada menantunya, Nadia. Mendengar hal itu, Nadia langsung menolaknya mentah-mentah. Aduh, gak usah, Pak. Uang hasil jual tanah itu Bapak dan Ibu simpan saja untuk pegangan hari tua. Suami istri kami masih sanggup cari uang, Bapak nggak usah mikir mau balas budi ke aku segala, tapi kamu sudah ngeluarin uang sampai 1 miliar lebih buat bayar biaya operasi Bapak, Nat. Bapak, aku ngerawat Bapak itu udah jadi tanggung jawabku sebagai anak. Bapak mertua ya sama seperti Bapak kandungku sendiri. Aku ikhlas, nggak pernah hitung-hitungan sama sekali. Uang jual tanah itu mending Ibu simpan buat dana darurat. Kalau suatu saat butuh buat berobat kan sudah ada pegangan. Tolong jangan kasih ke aku, Pak. Bapak Tarjo menatap menantu perempuannya itu, hatinya dipenuhi dengan rasa haru yang luar biasa. Ia tahu menantunya adalah orang yang berhati emas, bukan tipe orang yang serakah atau penuh perhitungan. Ia pun akhirnya mengangguk setuju. Setelah tanah terjual, ia memberikan uang 1 miliar itu kepada Ibu Lestari untuk didepositokan ke bank atas namanya. Namun, kabar penjualan tanah dan uang 1 miliar di bank tersebut diam-diam sampai ke telinga Mbak Hana dan Dian. Meskipun mereka tidak berani berbicara langsung, setiap kali bertemu Nadia, sikap keduanya terasa canggung. Saat main ke rumah Nadia, mereka tidak lagi ceria dan ramah seperti sebelumnya. Nadia yang peka tentu menyadari hal ini. Ia bertanya perlahan pada Ibu Lestari, dan barulah ia mengetahui bahwa Mbak Hana dan Dian rupanya sudah meminta bagian warisan kepada Bapak Tarjo, namun ditolak. Kedua saudara perempuan itu menelan kekecewaan, dan dalam hati mereka mulai berpikir bahwa cepat atau lambat, seluruh uang itu pasti akan jatuh ke tangan Nadia. Mendengar cerita itu, Nadia segera menyadari akar masalahnya. Di kepalanya, tak pernah sekalipun terlintas niat untuk menguasai uang peninggalan tersebut. Sejak awal ia sudah menolak, tapi kakak dan adik iparnya tidak tahu fakta tersebut dan curiga bahwa ia merencanakan sesuatu yang licik. Nadia memikirkannya semalaman penuh, dan akhirnya ia memutuskan untuk membicarakannya berdua dengan bapak mertuanya. Minggu pagi, Nadia menyeduh seteko teh dan mengundang Bapak Tarjo untuk duduk di balkon. Ia menuangkan teh untuk mertuanya, lalu berbicara dengan nada yang sangat lembut. Bapak, ada satu hal yang mau aku bicarakan sama Bapak. Tolong Bapak jangan marah ya. Bapak Tarjo mengangkat cangkirnya, menyesap teh sejenak lalu menatap menantunya. Bicara saja nak, ada masalah apa?
Ini soal uang hasil penjualan tanah itu, Pak. Aku tahu Bapak sangat baik hati dan berniat meninggalkannya buat kami, tapi aku benar-benar nggak berani menerimanya. Menurutku, Bapak sebaiknya membagi uang itu rata kepada Mbak Hana dan Dian. Biar bagian Bayu kami terima sebagai simbolis saja, sisanya Bapak dan Ibu simpan buat pegangan. Bapak Tarjo mengernyitkan dahi. Kenapa harus dibagi kedua anak itu? Mereka berdua itu nggak pernah nyumbang apa-apa, bahkan pas Bapak sakit kritis. Nadia meletakkan cangkir tehnya, suaranya terdengar memelas. Bapak, Mbak Hana dan Dian itu tetaplah anak kandung darah daging Bapak. Aku ini cuma menantu, sebaik apapun aku tidak bisa menggantikan ikatan darah. Kalau Bapak membaginya dengan rata kepada anak-anak Bapak, itu adalah hal yang paling adil. Dengan begitu, kakak beradik akan rukun dan bahagia. Tapi kalau Bapak cuma memberikan semuanya buat kami, Mbak Hana dan Dian pasti akan berprasangka buruk padaku. Mereka akan berpikir aku menantu serakah yang punya niat merampas harta keluarga. Aku nggak mau dicap jelek begitu, Pak. Tapi anak-anak itu, Bapak Tarjo mencoba membantah. Nadia menggelengkan kepalanya memotong ucapan mertuanya. Bapak, di antara 3 bersaudara, kehidupan keluarga kamilah yang paling mapan. Mbak Hana sekarang lagi berusaha nata hidupnya dari awal, dia butuh modal buat masa depannya. Dian biarpun sudah punya suami yang kerja, tapi mereka juga pasti butuh modal tabungan. Kalau Bapak bagi rata, itu adalah jalan yang paling benar, Pak. Bapak Tarjo menatap mata menantunya, hatinya diliputi rasa kagum yang amat dalam. Ia merasa menjadi ayah yang paling beruntung memiliki menantu seperti Nadia. Uang 1 miliar disodorkan langsung ke tangannya saja ia tolak, malah memohon agar uang itu dibagikan pada saudara-saudara iparnya. Bapak Tarjo mengangguk. Baiklah, kalau memang itu maumu, Bapak turuti kata-katamu. Bapak akan membaginya rata. Keesokan harinya, Bapak Tarjo memanggil seluruh anak-anaknya untuk rapat keluarga. Ia mengumumkan bahwa uang 1 miliar hasil jual tanah akan dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian untuk bapak dan ibu, dan 3 bagian sisanya untuk masing-masing anak. Mendengar pengumuman itu, Mbak Hana dan Dian seketika sumringah. Namun ketika Ibu Lestari menceritakan bahwa sebenarnya Nadialah yang membujuk Bapak Tarjo untuk membagikan uang tersebut, kedua saudari itu tertegun dan menatap kakak ipar mereka dengan rasa tak percaya. Belum habis rasa kaget mereka, saat tiba giliran Nadia berbicara, ia menambahkan, Bapak, Ibu, bagian untuk Mas Bayu dan saya minta agar diserahkan saja ke Mbak Hana. Mbak Hana sekarang butuh modal untuk menstabilkan hidupnya dari awal, biar uang ini aku simpan atas nama Mbak Hana dulu. Nanti kapanpun Mbak butuh uang untuk hal-hal besar, misalnya beli rumah atau menikah, uang ini akan langsung aku serahkan. Ruangan keluarga itu mendadak sunyi senyap. Mbak Hana yang duduk di sana, matanya sudah memerah dan berkaca-kaca. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap siapapun. Harta peninggalan dari orang tuanya sendiri saja, tadinya tidak bisa ia dapatkan. Ia baru bisa mendapatkan uang itu murni berkat permohonan adik ipar yang dulu selalu ia perlakukan dengan kejam, yang sering ia buat pusing dan ia repotkan selama bertahun-tahun. Hati Mbak Hana bergejolak hebat, dilanda rasa penyesalan yang tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, setelah rapat keluarga selesai dibubarkan, Mbak Hana dan Dian mengetuk pintu kamar Nadia. Di ruang tamu, Bayu dan Bapak Tarjo sedang mengobrol sambil minum kopi. Di dalam kamar, hanya ada Nadia sendirian. Mbak Hana melangkah masuk lebih dulu, diikuti Dian di belakangnya. Mbak Hana duduk di tepi ranjang di samping adik iparnya, kedua tangannya saling meremas gugup. Setelah lama terdiam, barulah ia sanggup berucap, Nadia. Mbak nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu. Selama bertahun-tahun Mbak memperlakukanmu sejahat itu, Mbak merasa karena Mbak ini kakak ipar, Mbak punya hak buat semena-mena. Mbak bikin ulah, bikin kamu susah, bikin keluargamu ribut, tapi kamu tetap berbuat baik sama Mbak. Mbak minta maaf, Nat. Mbak benar-benar minta maaf dari lubuk hati Mbak yang paling dalam.
Dian juga tiba-tiba berlutut di lantai di samping ranjang. Ia menangis terseduh-seduh. Aku juga, Mbak. Aku ini adik ipar paling kurang ajar sedunia. Aku ngawasin Instagram Mbak cuma buat nyari-nyari kesalahan. Aku nyindir-nyindir Mbak. Aku menghasut Mas Bayu supaya berantem sama Mbak. Aku udah lakuin hal-hal paling busuk buat bikin hidup Mbak menderita. Tapi Mbak masih mau menolongku, masih bersikap baik padaku. Tolong maafkan aku ya, Mbak. Nadia melihat kedua iparnya yang menangis terseduh-seduh di hadapannya. Ia pun tak kuasa menahan air matanya. Ia merosot duduk ke bawah dan memeluk mereka berdua. Sudah, Mbak. Dian. Biarkan yang lalu berlalu. Kita ini kan satu keluarga. Wajar kalau kadang ada salah paham dan gesekan. Yang paling penting adalah kita tahu kalau kita salah, kita mau memperbaikinya. Mulai sekarang, kita saling tulus satu sama lain ya. Kita harus rukun dan bersatu demi merawat bapak dan ibu. Itu saja sudah cukup. Mbak Hana memeluk erat adik iparnya, air matanya membasahi bahu Nadia. Dian juga memeluk mereka berdua, menangis keras layaknya anak kecil. Malam itu, ketiga perempuan tersebut duduk mengobrol hingga larut malam. Semua keluhan, semua kesalahpahaman, dan semua luka hati yang terpendam selama bertahun-tahun, akhirnya meleleh dan musnah bersama derai air mata mereka. 2 tahun kemudian, Mbak Hana berkenalan dengan seorang pria rekan kerjanya sesama pegawai apotek. Pria itu sangat baik dan jujur. Memang ia pernah menikah dan menduda, tetapi ia tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Mbak Hana membawa pria itu pulang ke Surabaya untuk diperkenalkan, dan seluruh keluarga menyukainya. Nadia menatap pria mapan yang duduk di samping kakak iparnya itu, hatinya merasa sangat lega. Akhirnya Mbak Hana menemukan kebahagiaan sejatinya. Pesta pernikahan Mbak Hana dilangsungkan dengan penuh sukacita dari seluruh keluarga besar. Nadia menyerahkan seluruh bagian uang yang telah disimpannya selama bertahun-tahun kepada kakak iparnya itu, agar Mbak Hana bisa membeli sebuah rumah kecil sebagai tempat tinggal barunya. Tak hanya itu, Nadia juga memberikan tambahan uang 200 juta rupiah sebagai hadiah agar Mbak Hana bisa mengisi perabotan untuk rumah tangga barunya. Menerima uang tersebut, air mata Mbak Hana kembali tumpah. Ia menggenggam tangan adik iparnya dan berbisik pelan, Nadia, seumur hidup ini Mbak berutang budi padamu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, biarkan Mbak yang lahir jadi adik iparmu untuk melunasi semua utang-utang ini. Nadia tertawa renyah. Ah, Mbak ini, jangan ngomong begitu ah. Saudara itu harus saling membantu, itu sudah kodratnya. Melihat Mbak hidup bahagia saja aku sudah sangat bersyukur. Hari saat pindah ke rumah baru, Mbak Hana mengundang seluruh keluarga besarnya untuk makan malam selamatan. Bapak Tarjo dan Ibu Lestari menatap anak-anak mereka yang kini semuanya hidup rukun dan stabil. Ibu Lestari menggenggam tangan suaminya, suaranya serak menahan haru, anak-anak kita sekarang sudah mapan semua, Pak. Bapak Tarjo tersenyum sambil menepuk-nepuk punggung tangan istrinya. Malam pergantian tahun tiba, Idul Fitri kembali datang menyapa. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Nadia untuk merayakan Lebaran bersama-sama. Ini adalah Lebaran paling bahagia yang pernah dirasakan Nadia setelah belasan tahun menjadi menantu. Tidak ada lagi bisik-bisik gosip, tidak ada lagi rasa iri dan perhitungan. Yang ada hanyalah tawa riang anak-anak yang berlarian, dan ucapan doa tulus dari orang-orang dewasa. Bayu berdiri di belakang istrinya di area balkon, kedua tangannya melingkar memeluk pinggang Nadia. Mereka memandangi kembang api lebaran yang mekar di langit malam kota Surabaya. Bayu berbisik pelan di telinga istrinya, "Terima kasih ya, sayang. Kamu benar-benar istri paling luar biasa yang pernah aku miliki." Nadia menoleh sedikit, tersenyum mengejek dengan lembut. "Oh, jadi baru sekarang sadarnya? Aku sudah tahu dari dulu kok, cuma malam ini saja rasanya pas buat diomongin, dulu aku benar-benar." Nadia mengangguk sambil tertawa memotong ucapannya, "Benar-benar punya mata tapi tak melihat gunung emas kan?" Mereka berdua tertawa lepas bersama, memandangi kembang api yang terus meledak di langit malam. Di luar sana, kembang api masih terus bermekaran menghiasi langit Surabaya. Tahun yang baru telah tiba, dan bagi Nadia, sebuah lembaran baru yang damai dan penuh kebahagiaan baru saja terbuka lebar. Para pembaca yang budiman,
kisah ini telah berakhir. Saat cerita ini ditutup, ada rasa hangat yang tertinggal di hati serta banyak hal yang bisa kita renungkan. Nadia bukanlah seseorang yang sempurna dan bisa menyelesaikan semua masalah tanpa cacat. Ia juga pernah emosi, pernah merasa terluka, dan pernah marah saat diperlakukan tidak adil. Namun, nilai sejati dari karakter Nadia tidak terletak pada kesempurnaannya, melainkan pada kebesaran hatinya untuk memaafkan dan keputusannya untuk terus mencintai meskipun dirinya belum dicintai dengan utuh. Di dunia ini, ada orang yang menggunakan kata-kata untuk membuktikan siapa diri mereka, tetapi ada pula yang menggunakan tindakan nyata untuk menegaskan nilai kepribadiannya. Nadia termasuk tipe yang kedua. Apa yang ia berikan pada keluarga suaminya bukanlah sebuah transaksi agar ia diakui, melainkan murni lahir dari rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan kebaikan hati yang paling dalam. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, semua prasangka akhirnya luntur, dan semua kesalahpahaman berhasil diselesaikan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa di dalam sebuah keluarga, hal yang benar-benar menyatukan manusia bukanlah sekadar ikatan darah, melainkan bagaimana setiap individu saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh ketulusan. Ketika kebaikan hati kita cukup besar, kebaikan itu akan mampu meluluhkan hati-hati yang masih dipenuhi prasangka. Ketika rasa pemaaf kita cukup dalam, ia mampu merekatkan kembali retakan-retakan hubungan yang tampaknya mustahil untuk disatukan. Dan pada akhirnya, hadiah terindah bagi seorang manusia yang hidup dengan baik hati bukanlah uang atau materi, melainkan mendapatkan cinta, kepercayaan, dan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Karena kasih sayang keluarga yang sejati tidak dibangun dari sekadar janji manis di bibir, melainkan dipupuk dari pengorbanan-pengorbanan diam yang dilakukan sepanjang waktu. Bukankah begitu? Terima kasih telah membaca dan menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.